Iya, Pak Romi. Gimana nih, Pak? Mau opening dulu oleh Pak Romi atau mau langsung presentasi aja kita? Oke, baik. Silah apa namanya untuk hari ini. Thank you sih Mbak Amanda gitu ya untuk kesempatannya gitu ya untuk berbagi hari ini gitu ya. Mungkin sebelumnya saya pengen ucapin selamat ulang tahun dulu buat Talent Fit yang kelima gitu ya. Udah jalan 5 tahun. Semoga Talent Fit makin sukses juga, makin banyak kliennya Iya. dan makin banyak ngebantu Amin. berbagai perusahaan untuk melakukan transformasi di HR gitu ya Amin. terutama gitu. Amin. Nah, Mbak Manda gitu ya, thank Ya, you banget hari ini saya coba akan sharing sebenarnya cerita gitu ya tentang tren di rekrutmen teknologi gitu ya. Jadi temanya adalah kita ngebahas tidak sharing sesuatu yang berat-berat sebenarnya. Jadi kita cerita tentang tren aja, tentang bagaimana apa sih yang terjadi nih tentang teknologi rekrutmen, terutama dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Mungkin saya akan izin untuk share screen ya, Mbak Amanda ya, boleh ya? Suara saya apakah kedengaran, Mbak Amanda? ya terdengar, Pak. Oke, saya izin Tadi buat saya share. mungkin sinyalnya agak Oke, putus. saya izin share screen ya, kalau gitu ya, buat materinya ya. Baik. Silakan Oke, nih. baik. Jadi sebelumnya kenalan dulu gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Romi Jusianta. Saat ini saya bekerja di salah satu tech company, HR tech company, namanya Talentix gitu ya. Jadi kita sudah basically udah berjalan secara company sudah lebih dari 7 tahun sebenarnya, tapi mungkin mulai agak warawiri nih di dunia HR di 2 atau 3 tahun terakhir apa namanya di dunia HR gitu ya. Latar belakang saya sendiri gitu ya sebenarnya lebih dari 15 tahun sebenarnya lebih banyak di financial industry, saya banyak di perbankan, tapi kemudian 4 tahun terakhir berpindah gitu ya, berpindah ke tech company gitu ya, salah satunya juga tech company terkait dengan dunia HR juga. So jadi hari ini pengen coba sharing gitu ya tentang apa yang saya ketahui gitu ya, yang saya amati gitu ya terkait dengan tren yang terjadi di rekrutmen teknologi dalam beberapa tahun terakhir dan mungkin juga di beberapa waktu yang akan datang seperti itu. Oke, saya akan mulai dulu dengan gambar angsa hitam gitu ya. Say hi to Black Swan gitu ya. Jadi teman-teman di sini pengen sedikit cerita gitu ya. Jadi uh, ada sebuah istilah gitu ya, ada sebuah buku gitu ya, judulnya The Black Swan gitu yang cerita bahwa mengenai sebuah fenomena angsa berwarna hitam gitu ya. Itu sebuah fenomena yang intinya menceritakan bahwa kejadian-kejadian yang akhirnya mengubah dunia, kejadian-kejadian yang mengubah dunia itu adalah kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi oleh statistik gitu ya. Jadi kalau di sini disebutkan Black Swan ini seperti metafora, jadi yang menggambarkan bahwa ada sebuah event, ada sebuah kejadian yang mengejutkan, surprisingly, kemudian membuat efek yang luar biasa, nggak pernah bisa diprediksi oleh statistik, tapi pada akhirnya mengubah tanda kutip tatanan dunia dan pada titik tertentu akhirnya bisa dirasionalisasi gitu ya setelah mendapatkan ada benefit gitu ya dari kejadian-kejadian tersebut gitu ya. Nah, salah satunya gitu ya, Black Swan yang terjadi yang kita alami gitu ya dalam beberapa tahun terakhir adalah pandemi gitu ya. Ada pandemi nggak ada yang punya memperkirakan gitu ya, walaupun katanya Bill Gates gitu ya 2016 sudah memprediksi gitu ya, atau The Simpsons sudah memprediksi katanya gitu ya bahwa bahkan ada pandemi dan sebagainya, tapi tetap aja gitu ya apa yang kita alami selama 2 atau hampir 3 tahun terakhir gitu ya adalah sesuatu yang memang kita belum prediksikan gitu ya, tidak prediksikan terjadi dan tiba-tiba mengubah semua tatanan dunia gitu ya. Semuanya kena gitu ya, mulai dari anak-anak gitu ya, anak-anak yang tadinya sekolah offline jadi sekolah online gitu ya. Orang tua saya gitu ya, bapak ibu saya yang akhirnya udah biasa belanja online juga gitu. Dan tentunya pastinya adalah kita-kita nih yang ada di company, di perusahaan, terutama juga di HR. Gitu. Nah, apa yang terjadi gitu ya dengan kondisi ini gitu ya, akhirnya landscape itu berubah total gitu ya.
corona tadi gitu ya, ada corona atau COVID gitu ya, mengubah landscape gitu ya, dengan berbagai macam mutasinya gitu ya. Katanya ada mutasi baru gitu ya, setelah Omicron yang keberapa gitu ada mutasi baru lagi gitu ya. Ditambah lagi gitu ya, di luar daripada emang COVID gitu ya, kita juga dihadapin pada kondisi ekonomi yang luar biasa gitu ya, terutama di tahun 2022 ini. Kita tahu banyak layoff katanya gitu ya di startup gitu ya. Nggak cuma di startup sebenarnya gitu ya, di banyak perusahaan gitu ya yang benar-benar agak membuat shock gitu ya selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Berikutnya juga yang tadi saya ceritakan gitu ya, terjadi juga percepatan dari adopsi dari digital gitu ya, dari berbagai macam sektor gitu ya, dari tadi saya cerita bahkan orang tua gitu ya yang tadinya mungkin nggak terbiasa gitu ya menggunakan teknologi menjadi lebih terbiasa. Bahkan saya sendiri gitu ya, kayak sekarang nih eh, kayaknya itu udah sangat 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 lebih santai aja nih untuk berbicara di Zoom gitu ya. Pertama kali corona gitu ya, COVID gitu ya. Pertama kali saya harus meeting dengan Zoom gitu ya, dengan Mas Reza juga waktu itu. Kagok, saya ngerasa kagok tuh, saya kayak lagi ngomong sendiri gitu ya, kayak lagi ngomong sama benda gitu ya. Lagi ngomong sama benda, ngomong sendiri aja gitu ya, karena orang yang saya ajak bicara tidak ada di depan saya gitu ya. Tapi lama kelamaan gitu ya, normal akhirnya gitu ya. Jadi saya udah terbiasa gitu ya berbicara dengan benda mati sekarang gitu ya. Jadi nggak cuma lagi Zoom berbicara dengan laptop, kadang juga berbicara dengan benda mati lainnya. Jadi itu jadi sesuatu yang normal gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga udah normal juga ya berbicara dengan benda mati ya sekarang ya. Iya. Seperti itu. Apalagi ini ya Mas Rom, kalau kameranya dimatiin ya. Wah, apa kamera dimatiin gitu ya. Jadi benar-benar pertama kali itu kagok. Saya lagi ngomong sama siapa gitu ya. 3 bulan gitu ya, apa namanya penyesuaian kita akhirnya jadi terbiasa. Dan terakhir itu kucing menguasai dunia gitu ya. Fenomena yang ada sekarang teman-teman HR tahu gitu ya. Siapa yang paling update mengenai kondisi karyawan, HR, ada layoff itu kucing gitu ya. Di media sosial gitu ya, sekarang menjadi orang cari berita tuh nggak lagi, mungkin kalau 3 tahun lalu itu di portal berita, tapi sekarang itu media sosial menjadi sumber berita gitu ya. Mungkin tahu gitu ya, ada akun kucing gitu ya, yang banyak kasih informasi tentang layoff, tentang ada apapun gitu ya, isu-isu di dunia korporasi dan startup itu justru berasal dari media sosial gitu ya. Jadi kucing menguasai dunia gitu ya, akun kucing gitu yang ada di media sosial. Harusnya udah tahu semua ya, gitu ya, akun kucingnya akun apa gitu ya. Ya, Nah, betul. gitu ya. Jadi semuanya tahu. Nah, kemudian gitu ya, ini juga gambaran gitu ya, bagaimana gitu ya, sebenarnya sebelum COVID gitu ya, adopsi gitu ya dari teknologi itu udah sangat cepat gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya COVID gitu ya, maka adopsi dari teknologi ini juga menjadi sangat-sangat cepat sekali, berkali-kali lipat di luar dari normal gitu ya, karena memang adanya pandemi ini. Begitu juga dengan HR, lebih spesifik lagi dengan proses rekrutmen gitu ya. Tentunya ini menjadi salah satu gitu ya yang terimbas gitu ya dengan apa yang terjadi gitu ya di dunia gitu ya saat ini gitu ya 2 tahun terakhir, dan merupakan salah satu proses dalam HR juga yang cukup gitu ya, cukup banyak berubah gitu ya, dari tadinya yang mungkin banyak offline, dari tadinya yang banyak masih serba konvensional, perlahan-lahan gitu ya, sekarang semuanya sudah mengadopsi teknologi dalam proses rekrutmennya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas gitu ya, nanti gitu ya, apa aja trennya gitu ya, terkait dari adopsi teknologi dalam proses rekrutmen. Nah, kalau kita bicara transformasi gitu ya, dalam rekrutmen proses, gitu ya, mungkin saya menggambarkan dalam sebuah metrik gitu ya. Kebanyakan saya cukup sering gitu ya sebenarnya berbicara, ngobrol gitu ya dengan teman-teman HR, dengan teman-teman perusahaan gitu ya, cerita tentang apa sih yang namanya transformasi digital gitu ya dalam HR, atau yang namanya kita mengadopsi teknologi. Kebanyakan itu hanya bicara bahwa kita beralih ke konvensional ke digital gitu ya. Ini nih, jadi udah dianggap sebagai sebuah transformasi dari proses rekrutmen atau proses apapun di HR. Tapi sebenarnya kalau kita bicara transformasi itu tidak cuma mengubah sesuatu yang konvensional menjadi digital, gitu. Tapi juga gitu ya, bergeraknya adalah mengubah sesuatu yang fragmented menjadi terintegrasi gitu ya.
Jadi kalau kita bicara transformasi, kita bicara adopsi teknologi, kita bicara tren dalam rekrutmen, maka kita akan bicara tren itu akan bicara berupa transformasi dari hal yang tadinya konvensional ke digital, sudah pasti, gitu ya. Yang kedua, transformasi dari tadi hal-hal yang sifatnya fragmented, gitu ya. Kita ketemu dengan berbagai macam sistem, berbagai macam platform, gitu ya. Kita ketemu dengan berbagai macam tawaran teknologi, tapi fragmented, terpisah-pisah, gitu ya. Tapi sekarang itu arahnya tuh udah terintegrasi. Terintegrasi itu seperti apa? Ada dua. Memang satu platform dengan banyak super apps gitu ya, dengan banyak fitur di dalamnya terkait rekrutmen, atau gitu ya sebuah platform yang memungkinkan gitu ya dia bisa terhubung dengan platform-platform lainnya, jadi membentuk sebuah ekosistem di HR maupun di rekrutmen seperti itu. Apa yang jadi tren gitu ya? Yang jadi tren di rekrutmen kita tidak yang menjadi tren di rekrutmen gitu ya saat ini gitu ya. Kita tahu yang jadi tren saat ini adalah Citayam Fashion Week ya, Mas Reza ya. Ini lagi menjadi tren gitu ya sekarang gitu ya. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas Citayam Fashion Week gitu ya terkait dengan tren di HR atau di rekrutmen. Kita akan bahas ada 6 hal nih gitu ya yang menjadi tren di rekrutmen teknologi gitu ya. Saya akan mulai dari yang pertama gitu ya. Pertama kita bicara ada 6 gitu ya, applicant tracking system, crowdsourced recruitment, employer background checking, gamification, online assessment, dan virtual assessment center. Saya akan coba paparin satu-satu gitu ya. Yang pertama itu yang paling simple gitu, yang paling sederhana adalah applicant tracking system. Gitu ya. Jadi saat ini gitu ya, yang namanya penggunaan applicant tracking system dalam proses rekrutmen itu udah menjadi hal yang yang wajar gitu ya, digunakan oleh berbagai perusahaan. Mungkin kalau dulu tuh yang pakai ATS itu hanya perusahaan-perusahaan korporasi gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang secara budgetnya cukup signifikan untuk membangun sebuah sistem applicant tracking system sendiri. Tapi sekarang ini sudah bukan menjadi menjadi konsumsi dari perusahaan-perusahaan besar saja, tapi hampir semua perusahaan yang SME atau even perusahaan-perusahaan menengah, mereka juga udah bisa mengadopsi penggunaan applicant tracking system untuk proses rekrutmen mereka. Kenapa? Gitu ya? Karena dengan applicant tracking system, gitu ya, kita bisa mengagregasi berbagai kandidat, berbagai profil kandidat dari berbagai sumber. Datanya, kita dapetin profilnya, yang akan mempermudah kita untuk melakukan proses screening gitu ya. Screening kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketika kita buka lowongan gitu ya, biasanya aplikan akan masuk, akan banyak apply gitu ya, kemudian akan jadi masalah baru gitu ya bagi HR gitu. Jadi saya suka bicara ngobrol gitu ya sama teman-teman tuh paradoks rekrutmen. Habis dicari kandidat sebanyak-banyaknya, dibuang sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi udah dicari sebanyak mungkin, kemudian difilter gitu ya, hingga tersisa beberapa kandidat saja. Nah, untuk mempermudah ini, kita membutuhkan yang namanya applicant tracking system. Tidak hanya job portal, gitu, tapi kita butuh sebuah sistem untuk mengagregasi berbagai source gitu ya, berbagai sumber kandidat itu ke dalam satu sistem, dan di sini kita bisa pool mereka, kita bisa kelompokin mereka berdasarkan berdasarkan kriteria yang kita inginkan gitu ya dalam proses rekrutmen itu sendiri. Dan seperti itu gitu ya. Ini nih aku ingat banget tuh dulu masih zamannya saya masih menggunakan email, jadi semua aplikan harus masuk lewat email. Dari email itu kita akan ngerekap ke Excel. Dari Excel baru kita lihat satu-satu, ini udah nyampe mana, itu kayaknya tahun Solas Your gitulah 2011 asik. Itu tahun 2011-an sih sebenarnya. Memang itu pada saat saya zaman masih menjadi staff, itu mau nggak mau karena kan memang belum, kayaknya pada saat itu belum ada ya, baru ada satu yang katanya dari JS itu yang dari Lina. Kalau teman-teman masih dapat email dari Lina, nah mungkin zaman itu masih cuma buat Lina doang yang kayaknya yang punya ya. Ya, Lina terkenal ya. Lina itu pokoknya kalau udah dapat email dari Lina itu deg-degan gitu ya rupanya. Oh, bukan deg-degan. Itu namanya, ini ada opportunity. Yang udah jadi legenda sekali tuh ya. Lina itu jadi legenda di mana-mana soalnya. Terutama bagi teman-teman yang seumuran gitu ya. Mas Reza ya, terutama gitu ya. Saya masih muda masih. Oh gitu ya. Teman-teman yang mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Atau 20 tahun lalu, saya 20 tahun yang lalu
udah di job seeker soalnya gitu. Jadi memang cukup legendaris juga. Persis sih yang disampaikan Mas Reza tadi gitu. Bahkan saat ini pun sebenarnya gitu ya, masih banyak sih Mas gitu ya yang menggunakan kirimkan CV-nya ke sini gitu ya, ke email gitu ya. Saya kebayang gitu ya, aduh gitu ya, masuk gitu ya datanya mesti dilihatin satu-satu, difilter, itu kan sebenarnya harusnya teman-teman rekruter bisa melakukan hal yang jauh lebih strategis gitu ya, tapi akhirnya lebih terjebak ke hal-hal yang sifatnya lebih administratif gitu ya. Jadi memang ini sih gitu ya yang akan menjadi apa namanya teknologi mungkin saya pikir yang paling basic gitu ya ketika kita pengen mengadopsi teknologi dalam rekrutmen ya, Mas Reza ya, seperti itu ya Mas. Betul, betul. Dan di dalamnya juga ada funnel-nya juga gitu ya, kita tahu gitu ya mana yang masuk ke on assessment, mana di interview, MCU, offer letter dan sebagainya, semua berada di satu sistem. Jadi kalau kita udah pakai ATS tuh Mas gitu ya, paling enggak tuh kalau tiba-tiba diajak meeting ngedadak gitu. Meeting ngedadak mau lihat nih laporan gitu ya. Berapa orang yang ini yang udah untuk fulfillment dari sebuah posisi gitu ya. Kalau dulu buka Excel dulu hitung gitu ya. Kalau sekarang tinggal klik buka download laporan real time posisi sebelum meeting kita dapat gitu ya. Berapa orang yang apply, berapa orang yang sekarang sudah sampai yang lolos administrasi, yang lagi online assessment, interview, itu juga tentunya akan sangat mempermudah pekerjaan dari teman-teman HR. Dan teman-teman di sini kita memang bukan jualannya, tapi memang masih banyak, sekarang udah banyak yang murah. Jadi kalau teman-teman pikir bahwa ATS itu mahal, no. Coba dicek aja di beberapa aplikasi apapun, itu even malah ada yang gratisan. Nah, tapi saya pengen malah mengingatkan bahwa ayo kita berpindah dari Excel atau dari email, dari email pindah ke dalam sebuah sistem yang memang bisa mempermudah kerjaannya teman-teman juga gitu. Itu sih, jadi aku takutnya bahwa kita ini kok kayak jualan, bukan Mbak. Ini sebenarnya kita pengen nunjukin bahwa banyak loh di luar sana aplikasi-aplikasi seperti ini, malah ada yang gratis, ada yang bisa integrated atau dan sebagainya. Jadi harus dicari dan mulai untuk berpindah dari Excel. Coba gitu ya untuk mudah. Dan yang penting Mas sebenarnya kalau kita ngomong gitu ya, kalau bicara Mas sebenarnya sistem gitu ya, ini nggak ngomong ATS aja, sistem yang bagus itu sistem yang seperti apa? Saya selalu bilang sistem yang sebenarnya bisa ngobrol sama sistem lain gitu ya. Jadi nanti itu salah satu tuh ketika teman-teman mau ngebangun sistem atau mau ngebeli sistem atau apapun, itu salah satu yang paling penting. Itu sistem kalau bisa ngobrol tanda kutip gitu ya, atau terkoneksi dengan sistem lain, itu akan menjadi salah satu komponen penting gitu ya ketika kita mau sistem apapun sebenarnya, nggak cuma terkait dengan HR. Gitu Mas Reza. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan boleh masuk ke chat ya teman-teman gitu ya. Slido sekarang Slido. Ada di chat. Oh, ada di chat ya. Oke, siap. Slido lumayan nih. Udah ada beberapa pertanyaan kayaknya. Siap. Berikutnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih bicara juga terkait dengan process recruitment gitu ya. Jadi kalau tadi kita udah bicara applicant tracking system, maka berikutnya ini nih Mas Reza tentang proses rekrutmen ini juga menjadi sesuatu yang apa ya, yang menjadi tren gitu ya dalam beberapa tahun terakhir gitu ya Mas Reza. Mas Reza sendiri, menurut Mas Reza gimana tuh terkait proses rekrutmen ini sendiri? Yang cukup ini kita sampai sharing ngobrol-ngobrol ya Mas Reza ya. Masalahnya saya baru tahu ini, Mangga. Sok dijelasin dulu. Saya takut salah. Jadi proses rekrutmen itu adalah bagaimana? Kalau kita melakukan proses rekrutmen itu kalau setiap company itu kan kadang-kadang tuh ngebangun halaman karir sendiri, boleh nggak apa-apa, bagus gitu ya kita ngebangun sehingga kandidat itu nanti akan landing page sendiri gitu ya untuk apa namanya untuk menarik gitu ya kandidat yang masuk. Tapi sebenarnya gitu ya, kita itu juga bisa gitu ya menggunakan mungkin kalau dibilang menggunakan job portal gitu ya, bahasa ininya ya, bahasa sehari-harinya gitu ya. Nah ini juga sebenarnya apa sih manfaat menggunakan job portal gitu ya dibanding gitu ya menggunakan memang sistem yang kita bangun sendiri adalah kemungkinan ada kandidat-kandidat lain gitu ya yang memang tidak terekspos oleh brand perusahaan kita gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya bahwa kadang-kadang itu orang gitu ya tertarik untuk apply ke sebuah perusahaan itu kadang-kadang awalnya itu terekspos dulu oleh brand perusahaannya gitu ya. Saya tahu mau apply ke perusahaan A karena Faris saya pakai dia gitu ya. Saya paham ini perusahaan di bidang B gitu ya karena emang
kebetulan saya pernah bekerja di bidang itu. Tapi faktanya kadang-kadang enggak gitu ya, tidak semua orang familiar sama, misalkan saya mendengar ada sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan PTA gitu ya, atau brandnya A gitu ya, saya nggak tahu ini bisnisnya apa, ini ngejual apa. Nah kadang-kadang itu orang nggak akses gitu ya ke website kita untuk tahu gitu ya, ini kita perusahaan di bidang apa. Tapi ketika kita misalkan ada di sebuah job portal, di sebuah job board, maka sebenarnya di situ semacam analogi itu semacam mall gitu ya, semacam tempat orang berkumpul gitu ya, ada tenan-tenan di dalamnya, kita jadi terekspos gitu ya, karena di sana lalu lintasnya rame kan, trafiknya rame. Akhirnya justru kadang-kadang gitu ya, kita mendapatkan source gitu ya, justru dari orang yang tadinya gitu ya, nggak niat gitu ya, nggak ada niat untuk apply, nggak tahu gitu ya, tiba-tiba pas masuk loh, ternyata ada perusahaan yang buka lowongan kok kayaknya sesuai dengan keinginan saya, tapi saya nggak tahu perusahaan apa. Akhirnya cari tahu kan gitu, oh ternyata ini perusahaan, pas saya pelajari baru dimasuk website kita gitu ya, ternyata value-nya cocok nih sama saya, akhirnya malah tertarik untuk apply ke perusahaan tersebut gitu Mas Reza. Jadi kayak kalau kita misalkan saya di mall gitu ya, kita tuh ada kalau di mall tuh kan ada yang buka toko sendiri gitu ya, tapi di departemen store dia buka juga Mas gitu ya, karena suka merhatiin gitu ya. Nah Prospect juga kayak gitu, so kan nggak apa-apa kita punya career space sendiri, tapi kita tetap buka tanda kutip gitu ya, kita buka tenan juga gitu ya di dalam departemen store gitu ya, karena memang kadang-kadang justru lalu lintas trafficnya lebih ramai di sana dibandingkan yang ke toko yang berdiri sendiri. Kurang lebih kayak gitu Mas Reza. Kalau bahasa marketingnya ini kayak omni channel gitu ya. Omni channel. Di website website company bisa dibuat, tapi dibuatnya semenarik mungkin, sama seperti yang kayak mungkin di sini ya, bahwa nanti akan ada logonya, lalu apanya dan sebagainya, dan membuat coba kalau teman-teman nanti coba buat di career page-nya di websitenya teman-teman atau di websitenya perusahaan, itu coba untuk dibuat lebih menarik gitu. Nah, dan dicoba untuk dibuatnya itu adalah jangan terlalu banyak untuk yang harus diisi. Kita tahu kan, mungkin ini zaman saya dulu masih ada yang namanya tak EO gitu ya. Nah, saya pernah dulu apply ke salah satu perusahaan cukup besar, memang oil and gas. Itu saya beberapa kali akhirnya jadinya malas, walaupun itu oil and gas. Kenapa? Karena cuma ngisinya aja 2 jam sendiri. Mau dari ya riwayat hidup lah, apalah dan sebagainya. Nah, kembali saya coba mengadakan bahwa yuk kita sekarang daripada harus kalau ada butuh ini kirimkan aja CV-nya kemana, ke email. Nah, daripada kayak gitu, mending seperti ini kita pakai landing page, atau nanti pakai landing page teman-teman sendiri di perusahaannya teman-teman, itu akan lebih efektif dibandingkan harus ngirimin CV satu persatu. Gitu. Tapi tetap dilihat lagi ya, bahwa kalau ngisi data dirinya jangan sampai 2 jam sendiri. ya itu anak-anak Gen Z sekarang katanya gitu ya. Kita tuh kan sekarang udah Gen Z ya. Milenial tuh di new boomer Mas Reza. Udah jadi boomer sekarang gitu ya. Jadi Mas Reza udah boomer sekarang gitu ya, karena maksudnya milenial tuh udah jadi new boomer sekarang gitu ya. Jadi udah nggak ngomong milenial, kita ngomongnya anak Gen Z gitu ya, anak Gen Z yang sekarang nontonnya TikTok Mas. Kenapa nontonnya TikTok? Nontonnya Reel karena videonya cepat-cepat, pendek-pendek, cepat beralih ke tempat yang lain. Nah, behavior ini juga sebenarnya berlaku ketika mereka apply job tadi. Gitu. Jadi kenapa gitu ya? Kita tuh ngebuat sebuah proses rekrutmen tadi, ada kayak tenant gitu, mereka masuk, kalau bisa tuh mereka tuh udah submit tuh kurang dari 7 menit tuh prosesnya tuh udah selesai. Kalau misalkan prosesnya lebih dari 7 menit, kemungkinan mereka akan meninggalkan gitu ya. Di tengah-tengah mengerjakan, tiba-tiba dia udah beralih lagi untuk melakukan hal lain gitu. Jadi that's why once ketika mereka udah mau-apply, proses mereka ngisi form atau mengupload sesuatu, itu mesti kita jaga nggak boleh lebih dari 7 menit. Kalau nggak, mereka nanti udah beralih itu atau tidak melanjutkan proses mereka apply ke perusahaan dari teman-teman yang ada di sini. Gitu. Jadi 7 menit tuh gimana tuh caranya sesingkat mungkin, sesederhana mungkin supaya nggak terdistrak gitu ya untuk pindah ke sambil buka di sini kan sambil buka tab lain gitu ya. Kalau dulu buka tab itu kan kalau banyak ya hang komputernya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Buka tab sampai 20 gitu ya. Pindah lagi loading ya pindah lupa lanjutin di sini gitu. Nah, jadi itu kunci sih dari ketika kita buat proses rekrutmen gitu ya yang ada di
website kita ataupun kita di landing page yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya yang ketiga gitu ya. Nah, ini juga adopsi di tech gitu ya. Jadi sebenarnya employee background checking. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, teman-teman. Yang namanya background checking itu bukan hal yang baru, tapi sebenarnya hal yang sejak zaman dulu tuh sudah dilakukan. Jadi ketika karyawan gitu ya, ketika karyawan itu mau apa ya, mau masuk ke perusahaan itu kan akan dilakukan checking dulu gitu ya. Cuman mungkin kalau dulu gitu ya, mungkin lebih terbatas ke level-level manajerial ke atas gitu ya, tertentu karena memang proses melakukan background checking ini proses yang sangat manual gitu ya. Jadi sangat manual, nyari informasi, nyari data, nelpon, itu butuh waktu panjang. Kita SKCK. SKCK, Nah, SKCK cuma minta dikasih 30.000 aja udah dapat SKCK walaupun kita sudah pernah punya catatan. Kalau dulu tuh suruh bawa kartu kuning ya Mas ya, saya lupa namanya dari Disnaker gitu ya, kartu pencari kerja gitu ya, ada ya gitu ya, kartu kuning dulu itu suruh bawa untuk apply. Nah, background checking itu juga gitu ya. Jadi kalau dulu tuh kan saya sering ditelepon gitu ya oleh ada ex-staff saya misalkan atau peer gitu yang pindah ke perusahaan lain, kemudian ditelepon minta referensi. Nah, itu sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Yang baru apa sekarang? Yang baru itu adalah metode dan caranya. Kita tahu sekarang yang namanya data itu macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya dulu proses yang harus berjalan mungkin 2 minggu gitu ya. Tapi sekarang itu mungkin ada beberapa data yang sebenarnya kita bisa dapat mungkin kurang dari 60 menit saja yang tadinya gitu ya. Mungkin butuh waktu sampai dengan 1 minggu gitu ya untuk tahu misalnya gitu ya. Kayak dia tinggal di mana sebenarnya, tempat tinggalnya, benar nggak dia memang bekerjanya di situ gitu ya. Kemudian ada catatan kriminal atau tidak, yang hal seperti itu sekarang ada beberapa komponen diantaranya kita bisa dapat kurang dari 60 menit gitu ya. Ada beberapa yang teman-teman gitu ya yang memang memprovide layanan ini gitu ya untuk membantu kita nge-background checking seseorang. Yang ini sebenarnya juga diadopsi di financial industry gitu ya untuk melakukan background nasabah gitu ya. Tapi kemudian juga ada yang mengadopsi juga untuk digunakan gitu ya untuk terkait dengan background checking calon karyawan gitu ya. Karena ini penting gitu ya, background checking ini sangat sangat penting di luar saat ini, di luar daripada pengalaman kerja sebelumnya, ada media sosial gitu ya. Ada media sosial. Kalau kemarin tuh saya kan cukup ngikutin gitu ya. Saya tuh suka pengen tahu sudut pandangnya job seeker. Saya tuh suka masuk Telegram job seeker Mas Reza gitu ya. Jadi waktu kemarin ada rekrutmen bersama BUMN, saya masuk tuh misalkan di grupnya Telegramnya yang lagi apply di BUMN A gitu ya. Saya masuk tuh. Cuman pengen tahu aja sebenarnya apa sih yang terjadi di teman-teman job seeker gitu ya. Ya itu gitu ya, ada yang ada yang di Telegramnya yang protes, yang ngoceh, yang sampai jangan-jangan di sini ada orang HR-nya ini nih dari perusahaan nih yang ngintipin tingkah laku kita. Jadi merhatiin di situ juga. Jadi ada yang aware gitu ya tentang background checking dari sisi job seeker, tapi ada juga yang sebenarnya belum aware juga. Dari sisi perusahaan gitu ya, sekarang tuh banyak cara gitu ya untuk melakukan ini gitu ya. Salah satunya adalah data-data yang basic gitu ya, sebenarnya ada beberapa yang sudah provide, kita bisa dapatkan itu mungkin kurang dari 60 menit. Jadi itu sih kalau terkait dari employee background checking gitu ya. Iya. Itu Mas Reza. Kalau saat ini sih memang saya juga masih nih beberapa kali, tapi ini saya juga baru tahu nih bahwa kalau cuma 60 menit aja kita udah bisa dapat beneran ini orangnya oke atau enggak secara background ya. Ya. Ini jujur ya, ini bukan karena selama ini kita juga punya partner. Kalau kita yang berbicara terkait tentang Televit, kita juga punya partner dan memang partner kami ada ini tetapi masih menggunakan manual. Jadi cukup lama, 2-3 hari baru keluar. Betul. Ada yang ini Mas Reza, 60 menit itu bukan 100% data. Jadi kalau kita bicara melakukan background checking itu kan ada ininya ya, ada lapisan datanya gitu Mas. Jadi ada data-data basic yang sebenarnya misalnya Mas gitu ya. At least kita pengen tahu sebenarnya gaji dia di perusahaan lain tuh benar nggak sih sesuai informasi dia gitu. Misalnya contoh gitu ya. Nah, itu tuh bisa didapat tuh Mas, kurang dari 60 menit Mas. Bisa dapat itu datanya Mas. Hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan kurang dari itu gitu ya. Mau tahu sebenarnya dia itu ada catatan tanda kutip kriminal apa enggak, itu bisa. Tapi detailnya mungkin butuh waktu gitu ya. Oh, ternyata ada nih gitu ya.
Misalnya contoh gitu, wah Romi dicek, oh ada nih, gitu. Adanya kenapa? Nah itu mungkin butuh waktu gitu ya. Tapi ada atau tidaknya tuh ketahuannya bisa lebih cepat tuh, Mas Reza sekarang. Gitu. Tinggal detailnya mungkin yang tetap butuh waktu. Jadi artinya kalau misalkan kita udah memutuskan kalau ada, kita nggak mau gitu ya. Kalau misalkan ada, ya udah kita skip aja gitu ya untuk kita tidak lanjutkan ke prosesnya gitu ya. Gitu kalau terkait dengan background checking. Saya lanjut gitu ya. Berikutnya adalah sekarang juga lagi tren itu adalah yang namanya gamification dari assessment gitu ya. Jadi katanya kalau dulu kan assessment atau psikotes atau apapun gitu ya. Kalau tadinya masih konvensional, tes pensil, sekarang itu udah mulai ada juga assessment yang udah menggunakan gamification gitu ya. Karena ada berbagai macam alasan gitu ya. Salah satunya lagi-lagi gitu ya, karena yang mau di-affect gitu ya adalah Gen Z gitu ya. Part of branding juga dari perusahaan. Aduh, ini kalau kita direkrut perusahaan itu seleksinya itu gamification itu juga memberikan kesan yang positif juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan memang brand tanda kutip gitu ya dari sisi perusahaannya emang mengedepankan tech company, kemudian emang menunjukkan pengen meng-attract Gen Z gitu ya. Gamification ini menjadi salah satu proses, salah satu bagian gitu ya, salah satu hal gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya untuk masuk proses seleksinya gitu. Mungkin Mas Reza tuh yang mungkin apa namanya terkait gamification itu kalau selama ini kira-kira adopsinya di Indonesia itu udah mulai rame ya Mas Reza ya terkait gamification ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Betul, jadi gini, kalau gamification memang masih di klaser-klaser tertentu sih memang kalau di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa yang ada di Indonesia sebenarnya sekarang adalah gamification yang memang dibuat khusus untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi apakah ada nggak sih sebenarnya assessment yang memang sudah gamification untuk semua atau bisa umum? Nggak, belum banyak memang. Di Indonesia memang belum banyak gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang biasanya tadi bahwa sama nih salah satu contohnya kan memang biasanya kalau gamification itu kita melakukan bukan kita itu biasanya kan menggunakan yang namanya situational judgment. Nah, pengennya situasinya itu disesuaikan dengan apa yang ada di company sehingga pada saat kita mengukur sesuatu, assess orang sesuatu itu sudah dalam ranahnya company tersebut. Jadi ya itulah dan akhirnya memang kalau mau dibilang mahal, investasinya yes mahal karena emang itu dibuat khusus buat perusahaan. Nah, tapi memang kalau dibilang secara tren di dunia gimana? Tren di dunia malah menuju ke sini. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kalau kita tahu psikotes yang biasa atau psychological test yang konvensional yang dijadikan online, itu sudah semua orang punya. Kita bisa beli juga kan ya di Tokopedia gitu kan ya. Terus kalau kita masuk ke psychometric, itu juga udah mulai masuk ke sini. Ini adalah next step-nya dari psychometric itu sendiri kan. Bahwa kenapa harus gamification? Kita lihat generasi sekarang pengennya yang pertama cepat, yang kedua itu fun. Jadi pada saat kita di-assess itu pengennya fun. Itu sih yang aku dapat dari teman-teman bahwa kalau di dunia biar tahu bahwa ini company kayaknya fun banget nih. Apa? Tesnya aja main game. Gitu ya. Karena begitu masuk stres, akhirnya keluar layoff. Ternyata ya salah satu bagian dari sana. Memang sepakat sih Mas. Jadi kalau kita cek gamification itu kalau saya bisa bicara ini step ketiga gitu ya. Jadi mungkin pertama tuh konvensional, gitu. Yang kedua tuh psikometrik gitu ya. Yang ketiga itu adalah gamification ya Mas. Untuk adopsinya ya biasanya terjadinya seperti itu ya. Jadi memang ini memang level yang lebih tinggi lagi gitu ya dan sekarang sudah mulai banyak digunakan di Indonesia juga. Sama tadi gitu ya, kalau dunia juga sebenarnya beberapa juga sudah mengarah ke sini. Tapi memang masih terbatas di klaster-klaster tertentu ya, Mas Reza ya. Tapi kalau yang teman-teman yang memang kira-kira memang sesuai gitu ya, memang sepertinya role pekerjaannya atau industrinya memang udah bisa gitu ya dilakukan gitu ya, assessment atau proses gamification ini itu juga mungkin sesuatu yang bisa dicoba oleh teman-teman yang ada di sini. Gitu. Berikutnya, saya agak kebalik nih Mas, gitu ya. Jadi saya tuh kita gamification dulu yang 3, terus saya baru balik ke online assessment-nya atau psikometriknya. Gitu. Jadi
kalau tadi kita bicara gamification, maka mungkin gamification tuh masih di tahap berikutnya. Maka yang berikutnya lagi, yang di bawah gamification, tapi yang akhirnya selama 2 tahun terakhir itu benar-benar sudah diadopsi oleh banyak perusahaan adalah penggunaan online psychometric assessment gitu ya. Jadi bukan offline di online kan ya Mas Reza ya, tapi psikometrik ya Mas Reza seperti itu ya yang digunakan untuk proses rekrutmen itu tadi. Kalau ada mass rekrutmen harus 1.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang secara bersamaan. Jadi sekarang sudah menggunakan pada penggunaan online assessment. Nah ini apa sih yang mesti diperhatikan gitu ya ketika kita memang terkait online assessment ada di sini juga gitu ya. Tapi yang paling penting itu fleksibel, secure, dan robust tadi gitu ya. Robust artinya memang bisa digunakan secara masif dan bersamaan. Nah, online assessment ini menarik, Mas Reza, gitu ya. Jadi mulai banyak diadopsikan sejak COVID ya, COVID gitu ya. Kemudian sempat tuh pertama COVID kan ada freeze gitu ya, freeze recruitment gitu ya. 2020 itu setengah tahun gitu ya, freeze recruitment, freeze hiring, rekrutmen sepi gitu. Tapi begitu mulai new normal katanya kayak gitu, mulai rekrutmen bangkit kembali gitu ya, mulai banyak rekrutmen lagi. Nah, pada saat itu adopsi dari online assessment tuh menjadi cepat dan banyak digunakan. Akhirnya banyak orang gitu ya yang tadi dulu saya tuh kalau misalkan mau ikut psikotes gitu ya di sebuah perusahaan gitu ya, saya di Jogja gitu ya, saya dipanggil tesnya ke Jakarta tuh Mas Reza. Saya ke Jakarta hanya untuk ngikutin tes gitu ya. Jadi udah kecapean di kereta gitu ya, pas ngerjain tes tuh ya udah gitu ya, udah nggak konsen, nggak lolos akhirnya. Seperti itu. Jadi saya tuh kalau dulu saya di Jogja gitu ya, kalau misalkan saya ikut psikotesnya itu di Jakarta tuh saya nggak lolos Mas. Tapi kalau psikotesnya itu di Jogja, biasanya saya lolos gitu ya. Jadi kayaknya salah satunya juga karena udah kecapean juga gitu ya, mesti berangkat ke Jakarta hanya untuk ikut psikotes. Sekarang gitu ya, dari manapun mereka berada, mereka tetap bisa mengerjakan assessment atau psikotesnya itu dari rumahnya mereka masing-masing. Nah, pernah bicara gitu ya sekilas aja gitu ya, ngobrol sama teman-teman, sama adik-adik yang job seeker gitu ya. Pernah ngobrol begini gitu ya, ini kan dulu kan offline ya, gitu ya. Kemudian tiba-tiba tesnya udah pada online semua gitu ya, karena COVID gitu, mereka ikut tes online. Kemudian anggaplah udah normal kembali, ini kita udah normal kembali ya, sekarang udah mulai WFO lagi gitu ya, udah mulai aktivitasnya normal kembali gitu ya. Saya pernah ngobrol, walaupun hanya obrolan gitu ya, tidak dalam tujuan riset, tapi hanya ngobrol. Kalau seandainya gitu ya, udah pernah ikut online gitu ya, tes gitu ya kayak gini gitu ya, nggak usah mobilitas gitu ya, kerjain tes dari rumah. Kemudian suatu saat ada panggilan di sebuah perusahaan yang tesnya itu harus offline, kamu berangkat nggak? Ternyata ya lagi-lagi tetap tergantung perusahaannya apa jawabannya, tapi sebenarnya kalau perusahaannya secara umum, bukan perusahaan yang benar-benar mereka pengenin banget, mereka memilih untuk nggak berangkat gitu. Kok sekarang udah terbiasa nih ngerjain apa-apa ke online gitu ya. Kalau tiba-tiba harus berangkat ke mana gitu ya, ngerjain tes secara offline, itu mungkin mereka tanda kutip tuh akan mikir-mikir. Kurang lebih kayak gitu tuh Mas Reza terkait dari online assessment. Mungkin Mas Reza ada yang mau ditambahin nih dari sini. Ya sih, betul sih. Memang online itu sebuah jawaban sekarang. Tapi kan memang aku ingat banget tuh, tahun 2017 kita di Talent Indonesia itu sudah mengenalkan, 2016 malah, kita sudah mengenalkan online test, dan itu banyak ditolak. Enggak, saya nggak percaya dengan online. Kenapa? Karena kami tidak bisa melihat orangnya secara langsung. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita terus edukasi sampai sekarang. Tapi memang kita dari tahun 2017 kita bilang bahwa kayaknya kita pengennya online testnya beda deh, jangan pakai konvensional. Kenapa? Teman-teman di sini pasti punya nih, apalagi kalau kebanyakannya orang HR ya, atau orang psikologi apalagi, pasti sudah punya nih alat-alat tesnya. Jadi kalau ternyata nih dapat, ada panggilan, terus dikasihlah online test, tapi ternyata masih pakai yang konvensional. Saya kemarin gitu sih. Saya punya tesnya, saya buka kunci jawabannya, ya sudah. Besok paginya udah langsung dikasih tahu bahwa selamat Anda sudah selesai, selamat Anda telah lolos dari psikotes. Padahal kan ya sebenarnya mas saya pakai kunci jawaban. Dan that's why kita dari awal juga nggak ada, jangan pakai yang konvensional, kita pakainya psychometric. Itu cuma sedikit doang sih, tapi memang di Indonesia baru mulai banyak online test itu pada saat di pandemik itu sendiri.
Pandemi kan memang membuat akhirnya kita juga alhamdulillah kewalahan, kok jadi promosi. Enggak. Ya itulah intinya. Bahwa seluruh challenge terkait tentang tes, kalau memang masih menggunakan tes ya teman-teman ya. Ini kan sebenarnya tes itu menjadi sebuah apa ya istilahnya pilihan kan ya. Banyak Pilihan. orang yang malah Betul, mengatakan enggak lah saya nggak percaya sama sekali. Ya udah nggak pakai tes. Akhirnya pakainya cuma Zoom alias pakai interview. Ya. Dan nggak masalah juga karena kan intinya adalah online. Interview sebenarnya assessment juga, tapi kan jadi ya online. Gitu. Maka itu aja sih. Ya. Nah, yang terakhir gitu ya dari 6 hal itu adalah assessment juga, tapi virtual assessment center. Kalau tadi kita bicara psikometrik gitu ya, maka berikutnya gitu ya yang apa? Yang juga menjadi apa ya? Menjadi tren itu adalah terkait virtual assessment center, di mana kalau dulu gitu ya, kalau misalnya kita butuh assessment gitu ya, assessment seorang untuk talent mobility gitu ya, untuk promosi dan sebagainya, maka akan dikirim tuh ke assessment center gitu ya, assessment center yang sifatnya offline gitu ya, kan berangkat gitu ya, mungkin kalau di luar kota dikirim ke Jakarta gitu ya, kan saya dulu di luar kota mas gitu ya, jadi sekali liburan juga sebenarnya dikirim training atau assessment center gitu ya, jadi harus datang gitu ya, kemudian menghabiskan waktu mungkin nggak cuman ininya, nggak cuman proses intake-nya, tapi juga proses perjalanannya juga gitu ya. Jadi itu yang terjadi sebelum pandemi. Tapi karena pandemi sebenarnya sudah mulai bermunculan juga virtual assessment center. Sama persis seperti assessment center yang offline, ya, yang biasa, tapi proses pengambilannya, intake-nya itu dilakukan secara virtual. Jadi mereka nggak perlu mobile, nggak perlu misalnya harus datang ke sebuah assessment center gitu ya, ke sebuah lokasi gitu ya, atau yang dari luar kota harus terbang ke Jakarta dulu, nggak perlu lakukan itu, tapi mereka tetap bisa melakukan intake-nya di tempat mereka masing-masing. Walaupun demikian gitu ya, semua guidelines-nya itu tetap memenuhi apa yang diatur gitu ya, yang comply gitu ya dengan guidelines gitu ya tentang dari assessment center secara umum atau secara keseluruhan. So dengan ini gitu ya, di luar apa sih gitu ya, memang bisa di custom juga, kemudian fleksibilitas gitu ya, dan juga lebih apa ya, lebih menghemat waktu dan biaya juga gitu. Karena saya tuh suka kepikiran gitu ya, karena kalau dulu saya bukan HR Mas Reza, saya itu orang yang suka di kru HR untuk ikut assessment center. Kan kadang tuh ngatur waktunya susah, apalagi di bisnis unit gitu ya, kadang-kadang di cabang atau handle cabang tuh kayaknya agak-agak susah gitu ya, di awal bulan banyak meeting, banyak lain, di akhir bulan saya mesti ngejar pencairan gitu ya, karena saya di banking dulu, jadi kayaknya kadang-kadang nemuin waktu untuk ini itu agak susah. Tapi dengan virtual assessment center harusnya masa-masa tersebut sekarang gitu ya, dengan teknologi gitu ya, itu semua bisa teratasi. Itu Mas Reza, mungkin ada yang mau ditambahin nih di sini terkait assessment center? Nggak ada. Kalau kita malah penerapannya nggak cuma hanya promosi, tapi tadi karena ini kita lagi rekrutmen, ya untuk rekrutmen pro hire kan kita Betul. itu juga sih. Siap, gitu. So, ini nih 6 tren nih teman-teman gitu ya, yang mungkin ada yang lain juga gitu ya, di luar 6 ini, tapi saya coba rangkum gitu ya, dari apa yang kita lihat bahwa ini 6 tren nih sebenarnya dalam teknologi gitu ya, dalam rekrutmen gitu ya. Dari 6 tren ini mungkin ada yang lain juga nih, ada A, ada B, dan sebagainya, yang mungkin nggak sempet ya kita bahas kali ini gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah gitu ya, udah siap nggak sih gitu ya kita untuk beradaptasi dan mengadopsi gitu ya berbagai macam gitu ya teknologi yang saat ini digunakan untuk membantu teman-teman untuk melakukan proses rekrutmen. So, penting gitu ya ketika kita bicara sebuah teknologi, apapun teknologi gitu ya, sebagus apapun pada akhirnya yang paling penting seberapa mudah gitu ya sebuah teknologi diadopsi gitu ya, dan kemudian diimplementasikan ke teman-teman. Karena nggak sedikit gitu ya kita itu berusaha mengadopsi sebuah teknologi, tapi pada akhirnya secara implementasinya tuh nggak maksimal. Dulu kalau saya suka bicara mengadopsi teknologi seperti kita mau kemana gitu, terus kita pilih kendaraan apa gitu ya. Jadi jangan sampai ya proses adopsi teknologi kita itu seperti ini. Kita mau ke Bandung, tapi naik pesawat Mas Reza gitu ya. Iya bisa gitu, tapi Boleh sebenarnya dong.
Boleh, nggak salah, duitnya banyak gitu ya, nggak salah, tapi tidak implementatif gitu ya. Kalau kita maunya ke Bandung gitu ya, sebenarnya kan alternatifnya ada kereta atau naik jalur darat ya, contohnya kayak gitu. Kalau kita mau ke Kalimantan misalnya gitu ya, mungkin kita pesawat gitu ya. Tapi itu tuh penting banget gitu ya, ketika perusahaan itu untuk apa namanya dalam mengerti teknologi, karena kadang-kadang nih gitu ya, ada beberapa vertikal kan yang memang apa ya, memang budgetnya gede gitu ya, motor saya gitu ya. Kadang-kadang tuh ya kayak gitu, mau ke Bandung akhirnya pesawat, tes analoginya tuh kayak gitu ya. Jadi padahal sebenarnya mau ke Bandung aja sih kita bisa naik kereta aja dengan yang lebih efisien gitu ya, dan lebih tepat aja arahnya ke situ. Jadi kalau kita bicara beradaptasi, mengadopsi gitu ya, di luar dari semua hal yang tadi dijelaskan, penting tuh untuk melihat hal tersebut. Kurang lebih dari saya sekian, Mas Reza, untuk pemaparannya hari ini, gitu ya. Mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman yang ada di sini. Tadi ada di itu ya, Mas ya. Boleh mungkin silahkan gitu ya. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sini. Thank you. Tapi sayang nih, padahal kan dari pertanyaan itu kan sebenarnya katanya ada door prize. Tapi banyaknya pakai anonimus. Bisa gimana nih bisa? Saya panggil aja apa ya, Pak Reza ya? Apa? Yang ngerasa ini pertanyaan siapa nih? Saya panggil aja apa ya? Boleh tuh kayak gitu tuh. Jadi biar bisa langsung on cam. Nah kalau Siap, dapat deh. Apa sebelumnya dari Bu Ismi sendiri ada yang mau dijelaskan nih kayaknya Pak Re? Sebelum kita masuk ke Q&A. Share Talent Fit Indonesia-nya sendiri? Dari Talent Fit Indonesia-nya sendiri. Iya, betul. Apakah Bu Ismi sudah ada di sini, Bu Ismi? Iya, halo, selamat malam semuanya. Halo Mbak Ismi, selamat malam. Halo Mas Romi, sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah, sehat. Oke, iya, jadi teman-teman semua terima kasih ya sudah hadir hari ini. Izinkan saya untuk, mungkin di sini ada yang udah tahu Talent Fit itu apa, tapi ada juga yang cuma tahu tentang webinar hari ini aja, mungkin kayak gitu. Nah, makanya di sini saya pengen memperkenalkan Talent Fit Indonesia ke teman-teman semuanya. Izin sharing ya. Sebentar. Iya. Udah muncul sharing screen-nya? Sudah muncul, baik nih. Oke, baik. Oke, jadi ya Talent Fit Indonesia sendiri seperti yang udah banyak diketahui ya adalah HR Consulting. Di sini kita ada Organization Consulting, People Analytics, Recruitment Process Outsourcing atau Recruitment on Demand. Kemudian HR Information System, Performance Management System, dan Background Information. Seperti tadi ya yang diinfokan oleh Mas Romi juga. Itu bagian dari HR. Nah, kita berdiri tahun 2016 dan sampai saat ini sebetulnya sudah 200 company sih yang udah menjadi klien kami. Dan untuk top of mind-nya di para klien adalah asesmennya sendiri. Karena ya itu ya, asesmen kita juga udah online. Nah, online-nya ini udah sampai ke distrik di Papua. Jadi udah benar-benar bisa menjangkau seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, ini untuk klien-klien kami cukup banyak ya dari berbagai lini bisnis. Ini streamnya, nah ini kita ada OD. OD-nya ada Organization Setting, Change Management, Job Analysis and Evaluation, kemudian Talent and Performance Management, dan Workforce Analysis. Gitu. Ini juga, kalau tadi jasa-jasanya gitu ya, kita Talent Fit turun langsung. Nah, ini ada produknya juga, ada tentang Performance Management System. Ya, di sini kemudian kita cepet aja ya, karena cuma mau memperkenalkan aja. Nah, ini People Analytics-nya. Di sini ada Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Center, Several English Assessment, dan Gamification Assessment. Nah, ini untuk psikometriknya. Di sini kelebihannya adalah kita udah online banget. Ini akan membantu proses rekrutmen juga, dan udah ada ATS-nya juga di sini. Reportnya juga langsung download abis ketika ada keterangan kandidat finish the test gitu ya. Nah, itu langsung bisa di-download. Kemudian validitasnya juga sudah baik ya di 0,8. Ada kamera protectoring atau supervision. Jadi selama ngerjain kita bisa tahu kalau misalnya kandidat itu yang kita maksud tuh benar dia yang ngerjain. Ini juga udah mobile friendly, multiple choice, kemudian trusted server by CIA, kemudian capable to do lebih dari 10.000 dan automatic recap. Bandwidth-nya juga cukup ringan ya.
Nah, ini dari Talentix juga di sini ada kompetensinya yang bisa diukur untuk misalnya ada rekrutmen ya, mau diukurnya apa aja sih di psikometriknya itu. Nah, ini bisa diukur kompetensinya, personality, cognitive, learning agility, leadership assessment, dan sales ability, dan technical test lainnya gitu. Nah, ini untuk contoh reportnya ya dari Talentix seperti ini, atau Talentfit. Nah, ini untuk gamification assessment-nya tadi sepertinya di slide ada yang tanya tentang gamification. Boleh nanti kalau mau tahu demonya langsung hubungin bisa saya, Pare, atau siapapun di Talentfit untuk meeting ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa demoin di situ. Ya, ini cepet aja. Sebenarnya ini awalnya ada gamification karena ada riset juga yang mengatakan bahwa 6 in 10 applicants admit abandoning a job application because it took too long. Sebenarnya itu. Terus ini ada replay dan customize. Agak panjang ya, teman-teman. Semoga nanti habis ini kita bisa ketemu sesi lainnya. Gitu. Sebentar. Ini ada Virtual Assessment Center, ini juga tadi di platform kami. Jadi kalau misalnya mau buat promosi juga bisa ya di sini. Sama seperti Assessment Center umumnya, tapi ini dilakukan virtual. Seperti itu, ya ini English Saver Assessment-nya. Dan ini recruitment on demand-nya, jadi benar-benar mengidentify mau ngerekrut orangnya seperti apa, unique requirement-nya seperti apa, kita cariin gitu ya. Yang udah berbulan-bulan gak nemu-nemu, coba mungkin bisa datang ke kami, kita bantu. Gitu, ini background information. Mungkin itu aja sih ya, boleh kalau misalnya mau ketemu kita langsung abis ini juga boleh menghubungi kita. Itu aja mungkin Mbak Amanda dari Siap. Talentfit. Siap, terima kasih banyak Bu Ismi. Iya, mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung ngechat tadi WhatsApp yang sudah saya share link Zoom-nya. Bisa langsung juga tanya ke saya, itu nomor saya. Siap, kita masuk ke Q&A ya. Pak Romi, sudah siap Pak Romi untuk menjawab? Boleh. Oh, udah Siap, banyak Pak banget nih Amanda. Pak Romi. Waduh. Semangat kayaknya. Siap, saya bacain pertanyaan pertama nih. Kira-kira dari siapa? Menurut Mas Romi, apa kelebihan rekrutmen yang sudah memakai teknologi dengan yang konvensional katanya? Kira-kira pertanyaan siapa nih? Ada yang bisa on mic nih yang merasa mengirimkan pertanyaannya? Boleh Ini langsung dijawab aja. Ini harus dijawab aja ya. Jadi apa sih Iya. sebenarnya bedain menggunakan teknologi apa atau tidak gitu ya? Sebenarnya berangkat dari tadi slide pertama, memang saat ini tuh adopsi teknologi itu di market gitu ya, nggak cuma di HR gitu ya, di apa ya, di culture sendiri, di orang-orang itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita pengen attract gitu ya, kita pengen menarik orang gitu ya, menarik kandidat yang banyak yang sesuai dengan kita gitu ya, di mana mereka itu semuanya sudah terpapar dengan teknologi, maka secara proses rekrutmen kita juga tetap harus menggunakan teknologi. Karena kalau tidak gitu ya, seperti kita jadi kayak menggunakan bahasa yang berbeda tuh, Mbak Amanda gitu ya. Jadi kita seperti menggunakan bahasa yang berbeda, kita seperti tidak sefrekuensi sama kandidat-kandidat yang memang kita mau attract gitu ya. Jadi memang ini menjadi poin paling penting gitu ya. Kenapa sih kita menggunakan teknologi? Itu yang pertama. Yang kedua tentunya gitu ya, yang untuk tujuan attract gitu ya, dan menggambarkan juga kita cerita kita tech company, kita perusahaan yang wah gitu ya, yang attract Gen Z, tapi kalau misalkan proses rekrutmennya juga dilakukan tidak menggunakan teknologi gitu ya, kayaknya akan kebaca ini culture-nya kayaknya ini deh kayaknya agak jadul ya perusahaannya ya kan kayak gitu ya kalau komen dari teman-teman dari tanda kutip gitu ya dari Gen Z yang memang sekarang sedang apply pekerjaan. Dan tentunya yang tadi sudah dijelaskan juga dengan teknologi itu banyak hal gitu ya. Saya tuh selalu bicara seperti ini gitu ya. Saya tuh jadi cerita sedikit, saya tuh cita-citanya jadi HR Mbak, gitu ya, dari kuliah, tapi nggak pernah kesampaian. 20 tahun kemudian sampai hari ini, saya nggak pernah jadi HR. Cita-cita jadi HR gitu, dari kuliah. Gitu. Vendor HR. Akhirnya jadi enggak Mas Reza. Jadi akhirnya senang sekarang itu banyak ngobrol sama orang HR. Sama orang itu HR. Luar biasa. Jadi saya merasa bahwa, wah ini bisa ngomong. Jadi saya tuh pengen ngerasa bahwa harusnya HR tuh lebih ngerjain hal-hal yang lebih strategis gitu ya sebenarnya gitu. Nah, teknologi ini akan membantu gitu, hal-hal yang sifatnya administratif itu biarin teknologi yang mengerjakan.
tapi yang lebih strategis gitu ya, supaya fungsi HR itu lebih strategis lagi. HR fokusnya ke hal yang seperti ini, jadi tidak mengerjakan hal-hal yang sifatnya tanda kutip gitu ya, terjebak ke hal yang administratif. Mungkin kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau mau tambahan sih sebenarnya mungkin teman-teman merasakan sekarang ya, bahwa anak-anak zaman sekarang itu pada saat kita melakukan yang namanya rekrutmen, hilang nggak sih? Terus tiba-tiba ditelepon lagi udah nggak mau, nggak diangkat, terus lalu kita yang di ghosting. Nah, Muntaber ya Mas ya? Mundur tanpa berita gitu mundur ya? tanpa berita. Nah, salah satu keunggulan kenapa kita menggunakan teknologi, itu karena untuk itu. Kita akan mengurangi. Yang pertama, biasanya, tadi satu, bahwa, aduh ini kok sangat-sangat konvensional ya, itu satu. Terus kedua, aku harus ke sana kah? Aduh, ke sana aja harus pakai ongkos, belum tentu gue diterima juga. Duit gue udah keluar. Kalau dulu sih ya zaman saya sih, ya apapun ya dilakuin. Tapi ya kalau itu kan udah mah capek ke Jakarta misalnya, di Jakarta dites, udah dites, disuruh pulang langsung, nanti balik lagi untuk interview atau dan sebagainya. Siapa sih yang nggak mau mundur kalau zaman sekarang, apalagi anak-anak yang sekarang itu udah buat tahu instan. Nah, sehingga engaging kandidat kepada kita sebagai perusahaan itu bisa lebih bagus. Terus yang kedua adalah persepsi tadi seperti yang dikatakan Mas Romi, bahwa oh ini sangat dinamis nih, oh ini udah sangat-sangat modern nih. Apalagi kayak tadi, misalnya tadi kan Mbak Ismi juga ada cerita terkait tentang yang gamification. 6 dari 10 orang itu akan hilang dari proses rekrutmen cuma gara-gara apa? Terlalu lama. Dan kayaknya ngelihat bahwa aduh ini konvensional. Gitu. Nah, kita untuk mengurangi hal tersebut kita bisa pakai teknologi. Nah, ternyata juga kandidat experience itu adalah salah satu rangkaian untuk menjadi employee experience. Nah, kalau kita mau terkait tentang employee experience, makin panjang gitu. Tapi ternyata itu dimulai pada saat jadi kandidat. Nah, kandidat itu pasti rekrutmen itu sendiri. Siap. Thank you. Kandidat centric recruitment process ya, Mas Reza ya. Betul. Tepatnya seperti itu. Gitu, Mbak Amanda, dan tadi siapa yang nanya gitu ya? Penanya misterius gitu ya. Siapapun Anda dimanapun Anda berada gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Romi dan Pak Resya. Selanjutnya ini ada namanya nih, Bu Gita. Ada Bu Gita di sini, Bu Gita. Halo Bu Gita Anissa. Halo Ibu, saya bacain ya pertanyaannya. Terima kasih. Ya, cara employer background checking yang paling efektif seperti apa? Apakah ada aplikasinya? Kata Bu Gita. Gimana nih, Pak Romi? Oke. Jadi kalau bicara employer background checking paling efektif seperti apa? Jadi sebenarnya seperti tadi diceritakan gitu ya, ada banyak metode kita untuk mengecek background seseorang gitu ya. Ada banyak metode untuk mengecek background seseorang. Sebenarnya kalau kita mengadopsi apa yang dilakukan di financial industry gitu ya, saya tuh latar belakangnya di industri finansial kebetulan gitu ya. Saya juga melihat ada pergeseran metode bagaimana financial industry itu untuk melihat, ada background juga ya, ada namanya investigasi person gitu ya, di perusahaan keuangan gitu ya, sebelum memberikan pinjaman. Nah, apa yang dilakukan di financial industry sebenarnya bisa diadopsi juga di background checking. Nah, artinya adalah dari sekian banyak komponen informasi yang kita pengen ketahui, misalnya anggapnya ada 15 komponen gitu ya. Sebenarnya ada beberapa komponen itu tuh yang sebenarnya kita bisa dapat dalam hitungan yang lebih cepat nih dari kita lakukan secara manual gitu ya. Kalau ditanya apakah menggunakan aplikasi apa, nggak bisa nyebut merek, nggak bisa nyebutin ininya, contohnya apa, tapi ada banyak, boleh dicek gitu ya, penyedia yang sebenarnya mostly banyak digunakan juga di finance industry. Jadi kita tuh sebenarnya bisa kerjasama sama mereka gitu ya, untuk tujuan gitu ya, itu mengecek data latar belakang dari tanda kutip gitu ya, calon karyawan yang kita pengen rekrut. Nah, metodenya itu akan bertahap sih, seperti itu. Jadi artinya mungkin kita tuh tidak akan dapat detailnya gitu ya, tapi setidaknya sesimpel, sesederhana sebenarnya, ini contoh gitu ya, Romi ketika direkrut, dia pernah punya catatan kriminal nggak sih sebenarnya? Atau pernah apa gitu ya? Sebenarnya kan kalau jawabannya iya, ada gitu ya, dan kita strict untuk nggak mau gitu, ya udah kita nggak usah lanjutkan artinya gitu ya. Jadi artinya nggak harus cari dulu gitu ya, tapi kita tuh mencari jawaban iya atau tidak, ada atau tidaknya dulu. Nah, itu cepet kan gitu ya, ada atau tidaknya. Setelah itu kalau misalkan kita mau dalami, baru kita dalami kemudian seperti. Jadi sebenarnya
memasukkan ke teknologi, kemudian kita melakukan proses yang berlapis gitu ya, sebenarnya lebih arahnya seperti itu. Jadi ada beberapa hal gitu ya, mungkin yang dasar, yang basic, kita bisa manfaatkan teknologi. Ada cukup banyak sih sebenarnya, dan bocorannya mungkin sebenarnya finance industry banyak metode yang sebenarnya sering digunakan di industri keuangan gitu ya. Ketika mereka pengen mempercepat menginvestigasi gitu ya, biasanya tanda kutip gitu ya, calon nasabah mereka. Nah, ada beberapa yang kita bisa adopsi juga sih sebenarnya di background checking. Seperti itu sih gambarannya. Iya, betul. Nambahin sedikit aja, memang sebenarnya tergantung dari kebutuhannya lagi Mbak Gita. Kalau memang tadi yang seperti tadi finance itu kan lebih kepada nanti ngelihat apakah dia banyak utang kah, nah itu bisa cepat, atau nggak punya kriminal kah, itu bisa cepat. Tetapi kalau misalnya saya pengen tahu attitude orang ini, nah itu kan harus ditelepon ya tetap. Tetap. Itu lapisan keduanya tuh Mas Reza tadi. Itu biasanya sampai saat ini saya kayaknya masih belum ada sih aplikasi yang bisa melihat apakah ini attitude di pekerjaan dia sebelumnya seperti apa. Belum ada sih. Tetap kita harus menggunakan, ada kalau pakai sendiri berarti kita harus menghubungin orang sebelumnya, atau kita menggunakan pihak ketiga untuk bisa melakukan background checking dan telepon ke company sebelumnya. Gitu. Jadi kayaknya belum ada sih. Apa di dunia saya beberapa kali lihat sih masih belum ada sih. Karena kan itu pasti akan sangat-sangat beragam ya. Ya. Mungkin kalau di tempat lain tuh Mas Reza, saya pernah lihat ada satu di itu ya, di negara lain gitu kayak itu ada pusat data gitu Mas Reza. Jadi benar-benar kayak bisa melihat ya gambaran keseluruhan dari seorang gitu ya. Saya lupa namanya, tapi saya pernah ngelihat gitu ya. Ada kayak pusat data gitu untuk melihat, memang tujuannya salah satunya di luar untuk financial digunakan juga untuk melihat background. Tapi ya lagi-lagi soal data kan sebenarnya. Betul. Nah, kalau berbicara dengan data, nah data analitik memang sudah sampai menuju ke sana. Jadi kita kalau teman-teman tahu juga kan, setiap kali kita scrolling di FB, itu kan ternyata kita juga akan langsung dilihat preference-nya kita. Nah, preference itu ternyata bisa menjadikan kita tarik jadi data bahwa dia itu sebenarnya memiliki kecenderungan personality seperti apa. Contoh misalnya kayak misalnya saya gitu ya, sering melihatnya postingan-postingan apa agak berhenti lebih lama gitu ya. Nah itu langsung ada preference-nya. Nah preference itu kalau bisa mereka kalau FB kan dijual jadi preference untuk ads. Nah itu ternyata data itu pun bisa dijual kepada orang-orang yang memiliki data analitik untuk lihat performance analitik. Nah itu udah nggak perlu lagi pakai orang telepon memang. Tapi ya harus punya big data. Nah, big data inilah yang memang masih belum banyak kalau di Indonesia dan memang belum banyak di dunia juga sih yang punya. Siap. Baik. Terima kasih Mas Reza. Mbak Gita kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Siap, selanjutnya untuk pertanyaan dari Tiara. Saya Tiara dari mau tanya, nggak kaitannya atau possible nggak sih atau untuk naikin employer engagement lewat sistem rekrutmen? Itu katanya Pak Romi. Oke. Ada Ibu Tiara di sini. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Kita untuk bagaimana menaikkan employee engagement ya, tadi gak keputus ya Mbak Amanda ya, dengan menggunakan teknologi gitu ya. Ini sebenarnya saya mungkin belum ini ya, belum terlalu deep untuk ke situ gitu ya. Mungkin Mas Reza mungkin ada yang bisa di-sharing di Mas terkait teknologi terkait employer engagement ya tadi ya. Sorry, saya juga agak keputus Mbak Amanda. Iya, betul Pak. Employer ya jadinya. Mbak Tiara mungkin boleh Mbak Tiaranya apakah employer engagement atau employer branding? Nah, itu yang kita pengen coba tanya dulu. Kalau memang secara employer branding, yes, tadi yang mungkin yang pernah saya tadi jelaskan juga ya Mas Romi, bahwa dengan teknologi itu pasti akan meningkatkan bahwa company ini sebuah company yang cukup dinamis, modern, nggak masih menggunakan hal yang lama, berarti di dalamnya kayaknya akan lebih dinamis dan lebih menyenangkan dibandingkan masih menggunakan psikotes yang lama gitu. Misalnya kayak seperti itu bisa.
Terus yang kedua mungkin lebih cepet nih. Ya udah begitu saya dapat, besoknya udah langsung ada berikutnya, besoknya lagi ada tahap berikutnya. Akhirnya ya udah saya mending yang tercepat yang ngasih saya offering dibandingkan saya offering ke yang lain. Nah, employee branding, yes kita bisa meningkatkan itu. Tapi kalau employee engagement, nah ini yang maksudnya employee engagement di dalam kah? Gitu. Nggak bisa on mic katanya, ya Allah maaf. Saya baru baca yang nggak bisa on mic-nya. Baik. Jadi thank you. Jadi kalau branding gitu ya, Mas Reza, tadi kan sebenarnya bagaimana. Jadi suka bicara gini ya, cara kita merekrut gitu ya, sebenarnya itu menjadi gambaran dari kandidat untuk melihat culture dari perusahaan kita gitu ya. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Oh ternyata misalnya gitu ya, dulu tuh misalnya contoh, saya pernah mau direkrut, terus mau interview tuh, interviewernya misalkan telat tuh, Mas Reza. Wah ini kayaknya ini nih nggak ada kabar gitu ya, pokoknya suruh nunggu aja gitu. Untuk itu kan jadi gambaran gitu ya, kok prosesnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi proses rekrutmen itu sendiri menjadi gambaran bagaimana culture sebuah perusahaan. Tapi mungkin kalau misalkan tadi gitu ya, engagement gitu ya, engagement buat apakah ada teknologi yang bisa ngebantu untuk engagement, memang gitu ya, kalau misalnya kita melihat COVID gitu ya, kondisi WFH, ini ya internal ya, kondisi dari WFH, kemudian interaksi yang mungkin tidak seperti sebelum COVID gitu ya. Jadi memang menjadi challenge juga nih di teman-teman HR untuk meningkatkan engagement dari masing-masing karyawan. Jadi kalau ditanya apakah ada teknologi yang bisa melakukan itu, mungkin banyak HR gitu ya, perusahaan itu berusaha menggunakan teknologi gitu ya untuk bisa meningkatkan ini. Tapi kalau saya menurut yang saya ketahui juga gitu ya, nggak cuma sekedar teknologi gitu ya kalau kita bicara engagement. Jadi memang tetap ada support sistemnya juga, mulai dari satu teknologi iya, kemudian bagaimana juga dari sisi kebijakan, policy dan sebagainya itu juga harus mendukung ini gitu ya, supaya walaupun gitu ya misalnya gitu ya tidak bertemu secara fisik dan sebagainya, tapi pengguna teknologi dan supportnya ini SOP kebijakan juga mendukung, maka mungkin ini akan bisa membantu. Tapi kalau teknologi cuman oke deh kita sekarang seperti ini gitu ya, tapi secara SOP kebijakan tidak mendukung, maka tetap aja sih gitu ya, apa yang ingin dicapai gitu ya dari engagement karyawan tersebut mungkin akan sulit tercapai. Jadi ada dua sih, satu teknologi, yang kedua adalah support sistemnya gitu ya, harus bisa mendukung supaya kalau yang dimaksud internal tadi ya, engagement karyawan itu bisa tetap terjaga gitu ya, walaupun sekarang kondisinya saya juga banyak rekrutmen tim gitu ya, sampai hari ini belum pernah ketemu orangnya Mas Reza, karena emang posisinya juga ada di mana-mana gitu ya saat ini seperti itu. Mulai dari masuk sampai resign Mas Reza, nggak pernah ketemu gitu ya. Gitu. Gitu kurang lebih tadi saya coba menjawab pertanyaannya gitu ya. Tadi mungkin sama-sama Mas Reza juga. Siap, terima kasih banyak Pak Romi. Mbak Tiara mungkin sudah, tapi lagi nggak bisa on mic ya Mbak Tiara. Siap, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Rizky Melinda. Apakah ada kemungkinan joki kandidat saat tes online atau asesmen virtual? Untuk antisipasi supaya tidak joki gimana ya? Gitu katanya Pak Romi. Baik, ya. Mungkin nggak sih ada joki, mungkin aja. Jangankan yang online, Mbak, yang offline aja mungkin gitu ya. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih ada joki kandidat offline aja mungkin. Jangan online gitu. Jadi yang namanya joki itu mau online, mau offline, sebenarnya mungkin aja pakai. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang kita bisa lakukan itu, ini saya lagi tidak bicara online offline, saya bicara secara umum dulu ya. Yang bisa kita lakukan tuh adalah memitigasi supaya hal itu tidak terjadi. Nah, mitigasinya seperti apa? Kalau offline itu mungkin ada banyak gitu ya aktivitas yang dilakukan, memastikan misalnya gitu ya ID-nya dia dengan ini yang datang Romi, benar nggak sih ID-nya Romi gitu ya? Nah, itu sebenarnya salah satu kalau offline dilakukan. Kalau online bisa seperti apa? Salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah dengan metode pengecekan biometrik. Nah, jadi ketika misalkan kandidat itu mengerjakan, ya misalkan saya gitu ya, saya diundang ngerjain tes, ketika pertama kali saya ngerjain tes, gitu ya, kan ada kamera proctoring itu. Jadi kamera proctoring itu akan merekam salah satu metode yang bisa digunakan ya. Dia akan merekam biometrik wajahnya kita, gitu ya. Nah, biometrik ini, gitu ya, sebenarnya kan biometrik rekam biometrik kita kan tersimpan juga di data gitu ya, di datanya Dukcapil kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dicek sih, bisa kita cek gitu. Benar nggak sih yang datang gitu ya? Yang pertama itu yang datang dulu. Ini benar nggak sih Romi yang datang gitu ya? Romi yang ID-nya nomor ID-nya sekian gitu.
kamera procuring, kemudian datanya di capture gitu ya, kemudian akan divalidated tuh dengan data yang ada di capture, kemudian keluar tuh nanti hasilnya. Kecocokannya berapa persen? Biasanya itu kecocokan minimal itu 75%. Jadi kalau 75% ke atas dianggap yang hadir ini adalah sesuai gitu ya, dengan catatan rekam biometrik dia yang ada di sana. Jadi itu ada beberapa metode nih untuk tanda kutip ya, untuk menghindari joki. Termasuk juga kemudian teknologi-teknologi yang ada di kamera procuring itu sendiri gitu ya. Misalnya gitu ya, bisa mendeteksi kalau ada wajah lain gitu ya. Saya lagi ngerjain gitu ya, tiba-tiba ada wajah kedua gitu ya. Nah, itu bisa kedeteksi, itu juga salah satu juga nih untuk menghindari joki gitu ya. Memitigasi resiko adanya joki gitu ya. Karena itu tetap aja yang namanya orang gitu ya, pasti ada aja caranya. Tadi saya ceritain tadi ya, offline, online, tetap mungkin ada joki. Tapi yang bisa dilakukan itu mitigasi. Tadi satunya adalah biometrik, kedua itu teknologi dari kamera procuring itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga nih bagaimana waktu misalnya kayak undangan yang diterima, undangan tes gitu ya, yang diterima ke emailnya mereka gitu ya. Jadi bukan mereka masukin username gitu ya dan password gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi terkirim ke email. Email itu kan sebenarnya salah satu ini ya, yang selain nomor telepon kan email gitu ya, yang dianggap yang private access gitu ya bagi si kandidat atau seseorang. Nah, hal-hal seperti itu sih untuk lagi-lagi bahasanya adalah memitigasi terjadinya joki. Apakah bisa aja. Saya nggak bilang nggak mungkin nggak terjadi, nggak ada gitu ya. Tapi sebisa mungkin teknologi ada berbagai macam metode dari teknologi yang kita gunakan untuk memitigasi terjadinya resiko tersebut. Gitu. Ada teknologi di luar sana sekarang itu sudah mulai berkembang sih memang. Yang pertama, tidak hanya tadi pakai kamera yang akan menyorot kepada si kandidat, tetapi kan yang kedua adalah si screen-nya juga di capture. Jadi pada saat dia, ya kan kita nggak tahu juga apakah ini masih menggunakan double screen-nya kan juga bisa kayak gitu juga kan ya. Nah itu ternyata bisa di capture juga. Kalau memang ternyata double screen, ketahuan double screen-nya gitu. Itu sudah ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, atau diblok dari awal bahwa begitu ada kerasa ada double screen, kerasa emang teknologi bisa kerasa. Nah, misalnya sudah mendetek ada double screen, itu udah langsung diblok dan tidak boleh melanjutkan dalam hal tesnya itu sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sekarang itu sudah mulai ada yang namanya heat recognition. Jadi pada saat tadi kamera masuk, kamera menyorot, itu udah langsung ada panas tubuh itu akan di-detect. Kalau biasanya pakai joki kan dia takut ketahuan atau gimana sebagainya, itu akan naik. Atau kan nanti terlalu tenang juga itu akan aneh juga. Nah, kalau orang-orang yang malah lagi melakukan tes, kan ada tenang tapi ada naiknya lagi, nanti ada turun lagi, ada naik lagi gitu. Nah, tapi itu kita kan juga sudah menggunakan data. Nah, saat itu teknologi itu akan melihat bahwa mana sih yang normal, mana yang enggak. Nah, kalau memang dia dinyatakan normal, oke lanjut. Kalau nggak normal, gimana gitu. Terus, nah, normal dan tidak normalnya juga ternyata ada lagi yang terakhir kan ya Mas. Kalau sekarang itu sudah ada juga dari jawaban, itu juga bisa mendetek apakah orang ini beneran dia atau bukan. Itu juga bisa dilihat dari jawaban-jawaban yang ada. Nah, itu ada teknologinya, ada algoritmanya, dan memang itu teknologi yang sampai sekarang terus berkembang karena manusia juga makin pintar. Begitu ada teknologi itu, bagaimana caranya itu? Teknologi itu bagaimana lagi untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Nah, makin berkembang sekarang udah makin banyak. Jadi nggak usah khawatir lah, makin banyak. Jadi sebenarnya nggak cuma joki ya Mas Reza ya isunya, tapi juga bagaimana orang itu berusaha untuk tanda kutip gitu ya, mengakali jawaban ya Mas Reza ya. Jadi nggak cuma joki, tapi sebenarnya bagaimana ini biar saya terlihatnya seperti ini gitu ya, terlihat bagus gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma joki gitu ya, tapi ada juga kecenderungan kandidat yang berusaha seperti itu. Nah ini sekarang teknologi juga udah bisa ya Mas Reza ya untuk melakukan itu ya, untuk mendeteksi apakah nih orang sebenarnya ada kecenderungan tanda kutip gitu ya, berusaha untuk mengakali jawaban dan sebagainya supaya terlihat bagus atau tidak. Itu dari algoritma yang ada di dalam. Apalagi kalau kita masih menggunakan tes-tes yang personality, yang misalnya kayak EPPS, mungkin kalau teman-teman di sini dari psikologi, EPPS, Papi Kostik, atau mungkin DISC atau MBTI. Nah, itu kan ada kecenderungan di mana kalau, aduh,
kayaknya saya nggak seperti itu deh. Atau kalau saya sebenarnya seperti ini, tapi kalau saya pilih ini, nanti dianggap apa ya sama rekruter? Nah, itu juga sudah bisa kedetek. Oke. Gitu. Jadi ini ya, mereka itu tidak mengisi bagaimana kondisi mereka, tapi apa yang dia harapkan orang melihat dia gitu ya, Mas Rizky? Betul. Biar Gitu. kelihatan bagus sama rekruter. Siap, siap. Gitu. Jadi nggak cuma joki itu sekarang gitu. Jadi di luar joki pun ngerjain sendiri, tapi berusaha untuk yang bagus itu bisa kedeteksi. Luar biasa. Thank you tadi pertanyaannya, Mbak. Mungkin Mbak Amanda masih ada Iya. pertanyaan. Tadi dari Mbak Rizky Melinda ya. Mbak Rizky Melindanya ada mungkin? Mbak Rizky gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ada Mbak. Siap. Hai Mbak Sudah Rizky. cukup terjawab Mbak Rizky? Oh, iya nih, boleh nanya lagi nggak ya? Boleh dong, Boleh. Mbak. Kan kebetulan nih, kan saya di perusahaan yang nggak terlalu besar gitu ya, agak sulit gitu ya untuk menyediakan teknologi semacam yang tadi kayak mengukur suhu tubuh dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin ada masukan dari Mas Romi atau Kang Reza untuk mitigasi yang simple gitu loh. Oke. Ya. Nanti mungkin akan ditambahkan dengan Mas Reza juga. Jadi sebenarnya ada beberapa sih, Mbak, yang kita bisa gunakan gitu ya, yang lebih artinya gini ya, mitigasi yang mungkin sebenarnya secara umum gitu ya, udah bisa mengurangi resiko itu terjadi gitu ya. Mungkin tidak perlu seabstrak itu aja. Saya suka analoginya gini tuh, Mbak Rizky gitu ya. Kalau saya dikasih kopi gitu ya, minum gitu ya, untuk tahu ada nggak sih resiko kopi ini ditaruh racun gitu ya. Kayak gitu ya, kita ingat kasus kopi beracun gitu ya beberapa tahun lalu, ya ada aja gitu. Tapi kan mungkin kayaknya sih kalau saya harus lakukan berbagai macam hal untuk memastikan ini kan jadi oke, aman, tapi tidak efisien juga gitu. Jadi mungkin ada hal-hal gitu ya yang basic gitu ya, yang sebenarnya saat ini tuh sudah bisa digunakan gitu ya di berbagai, mungkin tadi Mas Reza cerita gitu, alat ukur, dan mungkin beberapa juga terkait online psikotes dan beberapa assessment gitu ya, sebenarnya udah menyediakan itu sebagai hygiene fitur yang memang udah melekat di masing-masing mereka gitu ya, indikator of behavior dan sebagainya, salah satunya adalah untuk lihat itu. Harusnya itu juga sudah ada sih beberapa sih yang kita bisa gunakan gitu ya secara basic, dan mungkin tanda kutip gitu ya secara costnya juga mungkin masih cukup affordable. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Reza mungkin pengen menambahkan, silakan Mas Reza. Iya, jadi memang teknologi itu sebenarnya kalau mau dibilang ada yang, kalau kita sebagai orang IT pasti tahu namanya GitHub. Nah, di GitHub itu sudah ada banyak yang memang jadi open source ya Mas ya. Bagaimana ini bisa melihat AI apa, algoritma dan bagaimana itu. Nah, tapi kan sebenarnya kita butuh memang developer yang memang bisa istilahnya admit algoritma tersebut masuk ke dalam sistem. Nah, sebenarnya memang seperti yang tadi dikatakan Mas Romi, sebenarnya sudah banyak yang memang memiliki teknologi tersebut. Tapi memang yang lengkap nggak banyak. Paling cuma satu, cuma ada kamera doang. Nah, terus atau nggak, ya kebanyakan kalau di Indonesia sekarang lebih banyak yang kamera yang langsung cuma hanya merekam, dan bukan merekam, cuma lebih kepada snapshot aja. Nah, tapi di Indonesia juga memang ada lagi yang lengkap, super lengkap, memang ada lagi juga, tapi nggak banyak sih. Gitu. Ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung pilihan aja. Tergantung kebutuhannya sejauh mana gitu ya, Mas Reza ya. Apalagi kayak saya bilangin tadi gitu ya, kalau misalkan kita memang butuhnya memang cukup, misalkan itu sangat resiko yang sangat besar biasanya terjadi gitu ya, kan ada tuh yang wah kalau ini tuh emang mostly kita tahu resiko joki itu banyak gitu ya, mungkin kita perlu gitu. Tapi mungkin untuk untuk hal tertentu menjadi nggak banyak dan sangat jarang terjadi gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan yang basic tadi ya, Mas Reza ya, seperti itu ya. Siap. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rizky. Oke, terima kasih Mas Romi, Mas Reza. Ya, terima kasih Mbak Rizky pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mbak Tiara juga nih. Tiara yang samakah atau Tiara yang berbeda?
isi pertanyaannya adalah kira-kira kalau online test ada kecenderungan bocor nggak ya? Mungkin bisa di screenshot tesnya atau di foto gitu. Gimana nih? Siap. Ini lagi-lagi soal mitigasi gitu ya. Apakah online test bisa bocor apa enggak? Saya akan jawab dengan satu pertanyaan. Even offline pun bisa bocor, gitu ya. Jadi mau online, mau offline sebenarnya kebocoran itu bisa terjadi, gitu ya. Mau ada yang screenshot, ada yang mungkin ngingetin gimana polanya, isinya gimana. Jadi itu tuh resiko itu tidak hanya ada di online, tapi juga akan ada di offline. Itu yang pertama. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan memitigasi bagaimana proses itu supaya proses tidak terjadi. Misalnya, contoh gitu ya. Kalau kita bicara case-nya itu adalah online assessment gitu atau sifatnya soal-soalnya sifatnya kognitif gitu ya. Kognitif kan berarti kan ada benar atau salah gitu ya. Sorry, benar atau salah gitu ya. Kemudian benar atau salah, verbal gitu ya. Kemudian kuantitatif gitu kan. Mungkin ada risiko bocor. Nah, cara mitigasinya apa? Cara mitigasinya adalah salah satunya adalah satu itu dengan kita punya konsep yang menggunakan namanya bank soal. Jadi bank soal yang beribuan gitu ya, sementara yang keluar misalkan cuma 20 soal, 30 soal, dan itu akan diacak gitu ya. Artinya gitu ya, kandidat-kandidat yang mengerjakan gitu ya, akan mendapatkan kombinasi soal yang berbeda, urutan soal yang berbeda, urutan jawaban yang berbeda. Ini juga salah satu untuk memitigasi soal yang tanda kutip bocor itu tadi. Jadi karena memang setiap kandidat pun ngerjain bareng-bareng bisa mendapatkan kombinasi yang berbeda. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau kita bicara psikotes yang mungkin seperti kayak tadi ya kepribadian dan sebagainya, sebenarnya lagi-lagi mungkin agak kembali ke yang tadi gitu ya, yang berusaha terlihat bagus tadi. Kita udah tahu gitu ya, kemudian kita pengen berusaha terlihat bagus, sistem akan bisa ngedeteksi respon dari si kandidat tersebut. Jadi artinya gitu ya, kalaupun misalnya gitu ya satu gitu ya, cara orang itu ada aja gitu ya untuk tahu dan membocorkan gitu ya. Ada aja caranya gitu ya, dan itu bisa aja terjadi gitu ya. Yang kita berusaha mitigasi dengan apa sistem yang ada kita ya. Tadi kalau misalnya kognitif soal, kalau yang non kognitif tadi adalah dengan ada sistem untuk ngebaca apakah seorang kandidat itu ngisinya vaksin atau tidak gitu ya, berusaha tidak, itu adalah salah satu metode untuk tadi gitu ya, untuk ya kalaupun misalnya gitu ya, misalnya pun ada kebocoran gitu ya, dan mereka tahu ya proses itu sendiri tetap mereka harus mengerjakan tesnya dengan benar. Mungkin seperti itu gitu ya kalau dari saya gitu ya. Kalau bocor itu sebenarnya bisa aja terjadi gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin terjadi even di offline sekalipun. Mungkin Mas Reza tuh yang lebih banyak pengalamannya dari sisi bocor-bocoran soal gitu ya. Biasa suka ngejual soal itu ya, apa sih? Soal UMPTN ya. SMBPTN. Kita paling gampang di Tokopedia kita search saja bahwa psikotes, psikologi tes, udah dapat semua tes. Kita cuma beli 250.000 udah dapat 24 alat tes, Mas. Yang offline dan masih konvensional. Makanya ya saya salah satu pembeli sih. Saya salah satu pembeli buat apa? Ya tadi sebenarnya kita pengen lihat, dan ya kita juga sebagai konsultan HR ya kita punya aja lah, nggak apa-apa ya. Nah, tapi di sisi lain tadi yang pertanyaan apakah ini bisa bocor? Yes, tapi kan memang tadi salah satu teknologinya kalau nggak ketebak soal adalah kita bisa dikocok. Jadi dulu sih dia nomor 1A. Dia di besoknya lagi kalau di tesnya besok ya nomor 1-nya itu jadi nomor 3. Nah, jawabannya tadinya A jadinya C. Nah, walaupun dia screenshot, kan yang biasanya kita ingat ya, kalau lagi tes atau lagi ujian itu kan yang kita lihat A, C, C, D, B, A, B gitu kan ya. Nah ini nggak bisa, kenapa ya? Karena itu. Jadi selain menggunakan teknologi yang menggunakan bank soal, lalu yang kedua adalah bisa menggunakan random, dan yang ketiga sekarang tuh udah banyak juga lagi. Kalau psychometric itu kalau nggak salah ya, karena kami adalah pengguna psychometric yang kami tahu itu selalu akan diupdate selama 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kan memang secara data kita kekumpul, kita akan tahu secara statistik bahwa mana soal yang masih relevan, mana soal yang sebenarnya sudah mulai diganti, mana juga soal yang memang harus ada yang di recreate. Ada sih, ini bagus, tapi kayaknya
apa kata-katanya masih salah atau gimana. Nah, sehingga mungkin misalnya nih ada kandidat lakukan tes hari ini, 3 bulan lagi ikutan lagi dengan menu tes yang sama. Tadi mungkin soalnya jadinya berbeda karena tadi random dan bang soal, dan mungkin juga seluruh setnya sudah berbeda karena tadi ada update-nya. Jadi mau itu di screenshot, mau dihafal, mau direkam, silakan aja sih. Gitu. Tapi memang ada salah satu tadi salah satu mitigasinya lagi, kalaupun memang mau direkam kayak gini ya, misalnya ini kan ada rekaman di Zoom gitu ya. Nah itu nggak bisa, begitu kita klik rekam misalnya, atau nggak ada screen-nya rekam, itu udah langsung ke detect. Jadi apa orangnya tuh nggak bisa screenshot dan nggak bisa ngerekam secara ini. Tapi kalau pakai handphone bisa nggak difoto? Ya masih bisa. Tapi ya tadi balik lagi bahwa ada teknologi yang lain yang bisa merekam. Jadi tadi ya benar Mas gitu ya, screenshot itu ada 2, memang ketahuan dan akan di reminder langsung gitu ya. Ketika dia melakukan screenshot langsung dapat reminder. Jadi mau ambil resikonya dikembalikan ke pekerjaan tes ini, mau ketahuan, mau menggagalkan diri kah gitu ya, atau gimana? Dengan melakukan proses tersebut, termasuk juga sebenarnya saya juga pernah lihat gitu ya, kayak menggunakan handphone gadget gitu ya. Ada yang memang dia bisa ngedeteksi kalau ada gadget lain ya, Mas Reza ya. Jadi di kamera proxy-nya itu kalau ada ini tuh gadget tuh, itu dia kedeteksi seperti lagi ngemegang gadget lain. Jadi itu juga sebenarnya salah satu proses mitigasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau tadi ngomongnya resiko gitu ya, resiko itu pasti bisa aja terjadi gitu ya. Bahkan jangan-jangan gitu ya bocornya offline tuh mungkin lebih karena mungkin untuk membuat sebuah soal bervariasi di offline itu jauh lebih susah dibanding ketika online ya Mas Reza ya. Jadi mungkin justru online itu membuat variasi, membuat update, kemudian yang tadi ya kalibrasi dan sebagainya justru jauh lebih mudah dilakukan gitu ya di sistem gitu ya. Jangan-jangan justru kebalikannya gitu ya. Saya sebutkan di depan bahwa resiko itu bisa terjadi di offline dan online, dan jangan-jangan kalau kita coba bedah lagi, ya jangan justru resikonya justru lebih besar ada di offline. Plus tadi persis gitu ya Mas ya, kenapa kita bicara bahwa psychometric test itu ya salah satu ya basicnya gitu ya, basic dari untuk tadi gitu ya, untuk kebocor itu ya ngebangun sebuah alat ukur yang memang basicnya psikometrik seperti itu. Gitu kurang lebih tambahan dari saya. Siap, terima kasih Pak Romi dan Pak Resya. Mbak Tiara, apakah bisa mic? Sudah cukup terjawab kah? Tidak bisa ya sepertinya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini anonimus. Kira-kira sebagai recruiter, jika tidak disupport oleh perusahaan dengan berbagai jenis teknologi baru, apa yang harus dilakukan sehingga bisa mengikuti zaman? Oke, Gitu, ini pertanyaan menarik Mas Reza, silakan Mas. Gimana? Kalau jadi kan sudah cerita, saya itu nggak pernah jadi HR gitu ya. Ya, Mas Reza kan udah pernah jadi HR kan, nah, jadi saya ini pertanyaan buat Mas Reza nih sepertinya. siap. Saya cerita pengalaman saya dulu tahun 2011 ya, tadi saya cerita bahwa dulu saya di tambang. Kalau kita lihat perusahaan tambang, itu kan sebenarnya perusahaan yang mungkin pada saat tahun 2011 itu perusahaan yang sangat kaya gitu ya. Banyak perusahaan tambang yang besar itu sudah menggunakan tadi Lina dan kawan-kawan. Sedangkan saya tidak. Saya minta budget, nggak dikasih sama sekali. Akhirnya memang saya bekerja sama dengan orang IT. Mas, saya nggak punya budget, saya nggak punya ini, bagaimana saya bisa dapatkan sebuah teknologi yang sama kayak Lina? Ngobrol aja itu dulu. Dan itu ternyata, ya mudah, alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan bekerja bersama seorang IT dosen di Gunadarma dulunya ya. Jadi, oke, bisa Mas, itu mah gampang. Kita masukin ke website aja kan ya? Masukin ke website aja, aku bilang. Begitu sudah di website, jadi seperti si Lina. Tetapi, memang kan sekarang bagaimana sourcing-nya kan? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sourcing-nya? Toh, itu dengan sangat-sangat simpel sih. Jadi ATS yang sangat simpel saat itu. Kandidat itu hanya membutuhkan hanya 5 menit kurang untuk mengisi, karena hanya ada 10 pertanyaan, nama, alamat, apa, ya major, IPK, apapun itulah yang biasanya kalau kita lihat CV itu yang pasti akan kita lihat pertama kali. Biasanya kan IPK, jurusannya,
dia ngalamar kemana, dia pernah berpengalaman di mana aja, gitu aja kan ya. Nah, itu aja cuma 10 pertanyaan doang. Tapi begitu dia submit, udah masuk tuh ke dalam database kita dan jadi Excel. Nah, terus bagaimana sourcing-nya? Sourcing-nya gimana? Saya masuk, tiba-tiba saya masuk ke dalam grup. Ya mungkin saya beruntungnya adalah saya di grupnya Astra saat itu. Saya langsung ke top pintu ke Astra, boleh nggak? Saya ditipin satu link aja untuk dari setiap kalian menggunakan atau melakukan yang namanya rekrutmen. Udah kesebar semua. Jadinya dapat sourcing banyak. Tanpa modal, tanpa ini. Udah tuh, akhirnya kan kita memiliki sebuah pencapaian di mana tanpa modal, tanpa budget itu kita dapatkan. Datanglah ke manajemen, Pak, saya bisa mendapatkan segini banyak tanpa budget. Bagus, Ray. Lanjutkan. Pak, saya minta budget buat tahun depan. Malah disuruh dilanjutkan tanpa budget. Nah, hati-hati juga. Walaupun kita bisa melakukan sebuah inovasi yang dilakukan, misalnya tadi nanti bertemu bersama IT gitu ya, nanti ini siapapun penanyanya bisa bertemu sama orang IT, kita inovasi bareng, dan nanti misalnya kalau ada ternyata terkait tentang inovasi yang di perusahaan, nah itu masukkan saja, tetapi hati-hati tadi, begitu kita berhasil tanpa budget, tanpa apa, itu yang akan sangat diapresiasi dan minta dilanjutkan tanpa budget. Iya. Jadi apa namanya? Akhirnya dilanjutkan gitu ya Mas ya, tanpa harus menggunakan vendor gitu. Kalau saya mungkin akan pakai pendekatan mungkin lebih umum gitu ya. Jadi kenapa sih kita minta sesuatu tapi nggak disetujui atau nggak disupport gitu ya? Sebenarnya kan lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin manajemen gitu ya. Itu tuh kita mesti menyampaikan pain point kita apa sih permasalahan rekruter. Kita kan harus clear pain point-nya apa gitu. Dan kemudian sebenarnya kadang-kadang tuh sekarang begini gitu ya. Termasuk saya sebelum saya berkecimpung ke dunia teknologi gitu ya. Saya di perusahaan di industri keuangan gitu ya. Saya tuh mengira gitu ya. Teknologi itu mahal Mas Reza. Saya ngirain cuman mahal semua gitu ya. Tapi ternyata setelah masuk ya, setelah berkecimpung ternyata banyak sekali dari Mas Reza cerita yang gratis pun ada gitu ya, yang disediakan free gitu ya di market gitu ya. Bahkan tadi kalau pun mau develop ada macam-macam gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang gitu ya ada gap di sini nih gitu ya, yang kita sebagai yang mau mengajukan sesuatu gitu ya, mencoba memahami gitu ya, apa sih kenapa gitu ya, karena apa gitu ya, kenapa sih nggak mau gitu ya, apakah karena budgetnya kah, apakah misalnya gitu ya karena tidak percaya kah, ya apakah karena saya percaya sama kamu aja Mas Reza gitu ya, kamu aja ngerjain gitu ya kan, kita mesti pelajari dari situ. Tapi kalau misalnya ternyata gitu ya problemnya adalah di teknologi di budget, sebenarnya boleh dicari, ada banyak sih sebenarnya teknologi yang tanda kutip ternyata gitu ya sebut ini misalnya contoh gitu ya, contoh paling gampang aja HRIS gitu ya. Wah dulu itu waktu 10-15 tahun yang lalu tuh produk mahal gitu ya, masih di perusahaan, waduh ini ngebangun sistem dan sebagainya. Tapi sekarang gitu ya kita tahu gitu ya ada banyak gitu ya provider yang nyediain dengan yang terjangkau, hal-hal seperti itu sih. Jadi memang teknologi itu menjadi kenapa lebih murah gitu ya, karena jadi salah satunya karena kalau dulu itu mostly orang ngebangun sistem sendiri gitu ya, pakai vendor bangun sistem sendiri maka jadi mahal. Sekarang gitu ya dengan sudah ada cloud gitu ya, maka berkembang yang namanya platform teknologi berbasis cloud atau yang tadi bilang software as a service. Nah ini jauh lebih murah gitu ya, jauh lebih affordable dibandingkan kita ngebangun sistem sendiri. Jadi kalau saya suka analogikan gitu ya, menceritakan adopsi SaaS itu kayak saya dari rumah gitu ya, mau perjalanan kan pilihannya mau naik Grab ya, taksi atau Grab, saya mau naik busway gitu kendaraan umum, atau memang saya beli mobil dulu, saya hire supir, saya jalan gitu ya. Kan ada 3 pilihan gitu. Artinya kalau selama ini berpikir, saya mau jalan, saya beli mobil dulu gitu ya, ada supir. Maka sekarang udah kendaraan umum udah banyak dan udah gampang diakses gitu ya. Kan kayak gitu ya, kita bandingin Jakarta dulu sama Jakarta sekarang misalnya gitu ya. Oh sekarang kendaraan umum udah banyak gitu ya, kita mau kemana-mana, ada MRT dan sebagainya. Beda nih dibanding 15 tahun yang lalu. Nah kita bicara teknologi juga kayak gitu, adopsi teknologi. Sekarang itu udah banyak gitu ya, teknologi yang bisa diadopsi dengan murah dan mudah gitu ya, tanpa harus investasi yang tanda kutip gitu ya.
yang cukup tinggi, dan lagi-lagi dan implementasinya itu tidak sulit, gitu. Sangat-sangat mudah seperti itu. Gitu kurang lebih. Siap, terima kasih banyak Mas Romi. Mas Romi mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya Mas ya. Boleh, Mbak Masih Amanda. sanggup Mas? Masih, kalau saya nggak sanggup, saya serahkan ke Mas Reza nanti. Nggak apa-apa. Siap. Iya, ini tuh ada dua pertanyaan yang serupa sepertinya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah dengan ATS ini akan mengurangi fungsi rekrutmen seperti itu? Nah, pertanyaan yang kedua itu, jadi kalau semua sudah teknologi ini, apakah masih dibutuhkan seorang rekruter di perusahaan? Seperti itu, Mas Romi. Ini pertanyaannya, ini kayaknya pertanyaan yang paling keren deh, Mbak Devi. Pamungkas tapi yang paling keren sih. Jadi ada ketakutan gitu ya, ada ketakutan ini kalau semua udah pakai teknologi, terus gue kerjaannya apa gitu. Itu kan sesuatu yang ketakutan seperti itu. Nah, seperti tadi gitu ya, kalau kita mau cerita gitu ya, bahwa adopsi teknologi dan pertama gitu ya, sorry, saya ulangin ya, kejadian 2 tahun terakhir gitu ya, di mana tiba-tiba ada COVID, kemudian landscape industri berubah dan sebagainya, ini tuh sebenarnya merupakan momentum untuk akhirnya peran HR itu akan jauh lebih strategis dari sebelumnya. Ini yang pertama gitu ya, jauh lebih strategis dari sebelumnya. Karena HR sangat dibutuhkan untuk sesuatu yang jauh lebih strategis gitu ya. Jadi yang saat ini yang namanya kesejahteraan karyawan itu seperti apa kan berubah gitu ya. Kemudian kebijakan, SOP, strategi HR semuanya yang strategis dibutuhkan. Maka gitu ya, untuk supaya teman-teman HR itu lebih strategis, maka yang tadi, yang kalau kita cerita ATS kan sebenarnya kan aktivitas administrasi gitu ya, banyak administrasi gitu ya, sortir, filter, simpanin data, itu diserahkan saja kepada sistem. Jadi sama sekali justru tidak mengurangi rekruter gitu ya, atau membuat tanda kutip fungsi rekruter menjadi kurang gitu ya, menjadi nggak ada gunanya lagi, tapi justru bergerak untuk menjadi sesuatu yang lebih strategis. Contoh gitu ya, penggunaan ATS gitu ya, berarti data gitu ya. Jadi kita bisa mengambil berbagai kebijakan terkait rekrutmen based on data. Kan datanya terkumpul di situ. Bagaimana kita ngebangun rekruter, ngebangun branding gitu ya. Kita bisa tahu nih, sebenarnya ketika saya ngebuka sebuah lowongan, source dari mana sih yang paling banyak, dan kapan sih mereka apply, pas kapan sih gitu ya. Dan kemudian mereka itu sebenarnya dari mana sih mereka tahu. Ini kan sebenarnya semuanya ya bisa tahu kan dengan menggunakan teknologi gitu ya. Justru dari situ kita bisa buat yang namanya menganalisa strategi rekrutmen gitu ya. Yang mungkin arahnya adalah gitu ya. Justru aktivitas-aktivitas lebih strategis yang nantinya bisa membuat proses rekrutmen itu menjadi jauh lebih efisien. Jadi justru sebenarnya fungsinya itu bukan menghilang tapi bergeser ke sesuatu yang jauh lebih strategis. Jadi fungsinya itu jauh lebih tinggi lagi, lebih gede lagi perannya di organisasi. Kenapa? Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Tadi saya cerita cita-cita saya dari kuliah. Saya itu kuliah cita-cita jadi HR. Jadi kalau ketemu dosen, jadi 20 saya kuliah 22 tahun yang lalu, udah tahu cita-citanya Romi jadi HR di perusahaan. Nggak pernah kejadian sampai hari ini, tapi saya tuh ngikutin gitu ya, mulai dari itu. Jadi sebenarnya ngerasa bahwa kenapa ya gitu ya, kok waktu itu ya 15 tahun yang lalu kok ternyata pekerjaan HR yang saya lihat gitu ya, nggak seperti saya bandingkan ketika saya kuliah gitu ya. Kuliah kan kita belajar hal-hal yang apa, kok jadinya kayaknya banyak hal yang administratif gitu ya. Waktu saya baru lulus kuliah gitu ya, saya lihat gitu ya. Tapi dengan sekarang gitu ya, maka justru teknologi akan membuat kembali nih HR itu akan melakukan hal-hal yang lebih strategis. Dan kondisi pandemi, kondisi perubahan landscape semuanya, kerjaan, peraturan dan sebagainya, ini benar-benar lagi dibutuhkan HR untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih strategis dan bahkan gitu ya berpengaruh sangat signifikan untuk kelanjutan bisnis dari perusahaan. Itu sih kalau dari aku gitu ya untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Mungkin Mas Reza tuh ada tambahan? Nggak ada, Mas. Lanjut. Ada ya, lanjut ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman HR tuh justru kesempatan nih untuk fungsinya jauh lebih strategis gitu ya dari sebelumnya. Gitu Mbak Amanda. Betul.
Nggak, mungkin saya cuma pengen berbaginya adalah pengalaman kami ketemu dengan banyak klien ya. Nah, yang kami selalu sayangkan pada saat kami ketemu dengan banyak klien itu adalah HR yang ada di perusahaan itu sangat personalia, alias cuman hanya berkutat dengan administrasi. Nah, saya pernah ketemu ada satu perusahaan klien kami dari perusahaan Amerika, itu HR-nya ada 2.800 orang, HR-nya cuma 3. Semuanya sudah diserahkan kepada teknologi. Mulai dari rekrutmennya, mulai dari orangnya, sampai ke bagaimana sih orang untuk talent management pun, di dalamnya sudah diserahkan kepada teknologi dan beserta para usernya alias para manajersnya. Jadi HR-nya cuma 3, sisanya adalah teknologi dan sama outsource. Gitu. Jadi dan 3 ini itu benar-benar cara berpikir mereka adalah sangat-sangat berpikir secara strategis. Mereka akan sangat-sangat sibuk pada saat apa itu namanya quarterly. Jadi apa yang dilakukan selama kuartal itu ngapain aja, kan itu pasti kan ada programnya dan bagaimana mereka coba mereport dan apa yang akan dilakukan di kuartal berikutnya. Itu sangat sibuk. Kami dulu ada satu project di sana, itu mereka kebanyakan adalah, ya bukan kebanyakan ya, mereka di siang-siangnya mereka masih bisa bersantai memang. Kenapa? Karena tapi begitu ada sebuah permasalahan yang sangat strategik, itu strategik banget. Dan kami kira, karena ini mah user asik nih, nggak tahu apa-apa kali ya. Biasa kan gitu ya kalau konsultan melihat klien. Enggak sih. Nah, intinya bahwa wah ini sih kita tinggal ngumpulin laporan kayaknya oke nih gitu. Ternyata enggak. Kami sangat di-challenge, kami sangat istilahnya dipertanggungjawabkan, ini kenapa, ini dari mana, ini kenapa seperti itu, ini kenapa kayak gini dan sebagainya. Jadi alhamdulillahnya kami pasti bisa membantu sih. Tapi yang saya pengen tekankan adalah ternyata walaupun ternyata dengan penggunaan teknologi ini sudah bisa membantu bahwa yuk HR balik lagi ke strategik yuk, dan itu tapi tetap tidak mengurangi kompetensi teman-teman sebagai HR untuk bisa lebih berkarya lah ya. Jangan sampai cuma hanya administrasi aja. Itu aja sih. Baik, karena tadi kata Pak Romi, ini pertanyaan paling keren ya Pak ya? Iya. Pertanyaannya anonimus nih. Ada yang bisa on mic yang merasa mengirimkan pertanyaan tersebut? Akan kita beri door prize nih Bapak Ibu. Adakah yang merasa mengirimkan pertanyaan tersebut? Apakah ini udah terakhir gitu? Ini udah penutupan? Iya. Oh. Bapak tadi kemana nih Bapak? Tadi saya ke belakang, makanya tadi gelap. Iya. Apa mau diberikan ke yang lain saja nih door prize-nya? Bapak Ibu. Oke. Jadi sekarang tinggal dilihatin lagi aja daftar pertanyaan. Mana nih pertanyaan yang mana nih Mas Romi? Yang paling oke? Boleh. Sebentar. Yang paling menantang untuk dijawab. Bentar. Yang paling menantang itu terakhir gitu ya, karena itu tuh sebenarnya pertanyaan yang kayak apa ya, pada akhirnya gitu ya. Ya saya sangat senang untuk berinterest. Pada akhirnya tuh setelah teknologi terus kenapa tuh memang paling menarik. Tadi juga ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait apa ya Mas yang cukup menarik tadi ya. Coba deh sambil dilihat deh di sini. Bentar, saya share screen. Ingat jawaban lupa pertanyaannya. Nah, sudah terlihat? Romi mungkin di bawah. Sebenarnya menarik nih, ataupun yang menariknya banyak non-name ya, benar kayak Iya, betul. Anonymous nih. Gitu. Oh, ternyata Mbak Rizky yang nanya ya, 2 pertanyaan terakhir ya. Betul, Mbak Rizky. Akhirnya ada suara dari Mbak Rizky terakhir. Oke tuh berarti pertanyaan salah satu yang terbaik itu adalah pertanyaan terakhir tuh tadi 2 terakhir gitu ya. Tadi katanya Mbak Rizky ya yang tanya ya. Mbak Rizky Tirta gitu.
Dua pertanyaan terakhir ya, Mas Helmi ya. Iya, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, itu merupakan ini sih hal yang penting gitu ya setelah kita bicara panjang lebar gitu ya. Pertanyaan pamungkas tadi itu pertanyaan yang akhirnya oke, menarik gitu ya. Kemudian HR-nya ngapain gitu. Nah, itu pada akhirnya itu pertanyaan yang menurut saya sih cukup menarik. Tadi kayaknya Mbak Rizky ya yang nanya ya. Coba Terakhir ya. kita lihat nih, Mbak Rizky, ada Mbak Rizky? Iya, ada. Oh, halo, Pak Halo Romi. Mbak Rizky. Aduh, saya Pak Reza. biasanya cuma WA-WA aja sama Mbak Rizky. Iya, kita WA-an aja ya. 2 tahun. Nikung ini. Deket kamu. Jadi kebetulan Pak Reza yang pertama ya untuk di kantor sebelumnya nih jadi vendor untuk psikotes online gitu kan. Tapi untuk level-level tertentu. Lalu karena harganya makin lama makin naik, budget berkurang ya kan, akhirnya kita mencari pada saat itu kan pakai yang luar punya kan. Kita akhirnya ke Mas Romi nih, mungkin sampai sekarang ya masih dengan perusahaan yang sebelumnya masih bekerja sama kayak gitu sih. Iya Mbak Rizky gitu. Gitu sih. Thank you Mbak gitu ya. Pertanyaannya memang pada itu pamungkas gitu ya dari semuanya gitu ya. Dari semua bacotan dari ceritanya kayak gitu ya. Pertanyaan terakhirnya adalah itu yang paling penting gitu. Terus sebenarnya fungsi HR jadi apa? Jadi memang pertanyaan yang cukup menarik sih bagi dari sekian banyak ya pertanyaan yang ada di sini. Thank you banget sih Mbak Rizky untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan Mbak Rizky itu bisa jadi jawaban bagi teman-teman. Ya, gimana Mas Reza? Sorry. 3 katanya, jangan cuma Mas Rizky doang. Oh, ada 3 ya? 3. Oh, siap. Baiklah. Boleh Saya dong. share lagi atau dong. gimana? Boleh, Mbak. Boleh dong. Siap, sebentar. Saya harus milih yang ada namanya soalnya. Dari atas Mas juga boleh kalau coba dia aja ditanya. Ada yang ngaku. Oh, iya. Misalnya itu kelebihan apa sih kelebihan rekrutmen? Saya bingung. Saya sering ke Mas Reza deh kayaknya. SDS tadi mungkin itu ya kali ya. Boleh, kalau enggak tadi sudah ada kandidat ya. Dari sini sih, dari pertanyaan Mbak Tiara tadi juga menarik tuh sebenarnya soal kecenderungan bocor atau tidak gitu ya. Sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan yang kurang lebih tuh bicara tentang resiko gitu ya. Jadi kalau tadi itu bicara resiko dari sisi HR-nya Mbak Rizky tanya, satu resiko dari sisi penggunaan teknologi itu sendiri. Tadi kan ada pertanyaan mungkin dari ini Mbak Tiara gitu ya tentang kecenderungan bocor sama kecenderungan joki sebenarnya itu saya nggak tahu tuh 2 pertanyaan yang menurut saya juga mencoba untuk membahas pada akhirnya gitu ya teknologi yang digunakan ada resikonya bisa dimitigasi atau tidak sih. Jadi saya ngelihat itu juga merupakan pertanyaan yang menarik ya dari sesi hari ini gitu. Dari Mbak Tiara tadi ya. Kalau pamungkas kecenderungan bocor atau tidak. Mungkin satu lagi ada dari Pak Reza. Mas Reza silakan. Punya pertanyaan yang masih teringat-ingat gitu Pak. Masih teringat. Oke. Coba lihat ke atas. Boleh. Ini kalau saya tuh tadi yang ada pertanyaan suka ada tambahan aja deh. Yang ada tambahan siapa ya tadi yang namanya ya? Mbak Rizky M. Nah, itu 2 pertanyaan jadinya. Mbak Rizky M ya tadi ya. Masih ada Mas? Rizky yang pakai S. Mbak Rizky yang pakai S kan tadi ya. Rizky pakai M ini. Ya, Mbak Rizky M. Ini Rizky M tapi Melinda. Nggak pakai Z, pakainya S gitu saya nggak salah. Halo Mbak Rizky, masih bersama kami? Oh tuh ngacung. Masih Mbak. Nah, teman-teman tadi yang dapat jangan lupa kirimkan alamat rumah biar kita bisa mengirimkan si door prize-nya. Gitu ya. Selamat buat Mas Rizky kan jadinya. Mbak Rizky lagi dan Mbak Tiara. Nanti saya hubungi langsung. Nanti hubungin langsung Mbak Amandanya untuk ngirim alamat email karena hadiahnya berupa digital. Tas tapi digital, jadi bukan gambar doang. NFT Mas. NFT betul. Zaman sekarang NFT murah.
Nanti wajahnya Ghazali. Ya, mungkin sebelum kita closing boleh foto bersama dulu. Ada yang kalau Bapak Ibu bisa on cam? Oh iya. Ya, saya Iya, bisa on cam. Baik, kita mulai foto. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Zia. Oke, siap. 1, 2. Eh, satu kali lagi ya. Sebentar. 1, 2. Oke. Iya, siap. Terima kasih banyak loh Mas Romi atas waktunya malam ini. Bapak Ibu juga, terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin sebelum closing ada rangkuman dari Mas Romi terkait dengan tema kita malam ini, Mas? Ya, mungkin intinya adalah rangkumannya seperti yang terakhir Mbak sebenarnya. Pada akhirnya gitu ya, adopsi teknologi gitu ya, itu tuh tidak akan mengurangi fungsi dari HR itu sendiri, tapi justru membuat fungsi HR itu jauh lebih strategis gitu ya dibandingkan dengan mungkin sebelum-sebelumnya. Jadi artinya yang pertama dan kedua adalah gitu ya yang pengen disampaikan bahwa teknologi itu saat ini tuh bukan jadi sesuatu barang mahal lagi gitu ya. Ada banyak sekali bisa dieksplor gitu ya dari teman-teman, mulai dari yang gratis gitu ya sampai yang sangat murah sekali untuk dicoba gitu ya menggunakan berbagai aplikasi, berbagai platform gitu ya untuk mempermudah proses rekrutmen yang dilakukan. Mungkin dua itu sih sebenarnya yang paling penting gitu ya karena lagi-lagi ketika kita bicara tren gitu ya maka supaya kita juga bisa tetap on the market gitu ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu ya sebenarnya trennya yang terjadi itu arahnya seperti apa, apalagi saat ini generasi gitu yang kita akan rekrut udah Gen Z nggak gitu ya. Gen Z itu disebut digital innate gitu ya. Mereka itu yang memang lahirnya udah dengan teknologi seperti itu. Jadi artinya memang mau nggak mau gitu ya kita memang sudah harus mengerti teknologi untuk bisa attract mereka untuk menjadi kandidat di perusahaan kita. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Amanda dan teman-teman sekalian. Siap, terima kasih banyak. Mas Romi, saya izin mengingatkan juga mungkin kepada Bapak Ibu nanti hari weekend ini akan ada IG Live di Instagram kami dan akan ada webinar-webinar lainnya juga bisa diupdate melihat di Instagram kami. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, Mas Romi, Mbak Resya, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin tadi masih banyak yang di perjalanan juga, semoga selamat sampai tujuan. Silahkan, sudah malam nih, udah 8:30, mungkin sudah pada istirahat. Besok masih hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Masih harus kembali bekerja, seperti itu. Aduh, iya. Siap, mungkin boleh. Terima kasih banyak.